Pak Lin, ada kabar tentang Tuan Muda. Ah, cucuku tersayang, Lin Chu, di mana dia? Apa dia baik-baik saja? Tidak terlalu baik. Tuan Muda bekerja sebagai satpam di Yunlu Shengjingku Yangshan Group dan sering ditindas. Surat izin anjing, surat izin anjing, surat izin anjing, surat izin anjing. Satpam bau, berani kau menghalangi anakku. Aduh, nak, tenang. Pukul dia dengan keras. Pukul sampai mati anjing kurang ajar ini. Berani kau meminta surat izin anjing anakku, anjing penjaga. Mana surat izinmu? Perlihatkan padaku. Saya satpam, ini kartu identitas saya. Anjing Anda termasuk anjing besar, tidak diikat dengan tali, dan juga tidak memiliki surat izin. Bagaimana jika di dalam kompleks dia menggigit seseorang? Bagaimana jika dia terkena rabies? Kau yang terkena rabies, kaulah anjingnya. Aku bilang ya, kakakku adalah manajer seluruh Tianlu Shengjing. Jangankan tidak pakai tali, kalaupun dia menggigit orang sampai mati, itu salah mereka sendiri. Saya tidak peduli siapa kakakmu, saya satpam. Aturannya adalah anjing besar tidak boleh masuk kompleks tanpa tali. Hei, ada apa ini? Aduh. Bu Liu, Anda sudah kembali. Komandan, mereka membawa anjing tanpa tali dan juga memukul orang. Aduh, Tuan Muda juga datang. Aduh, ayo, cepat beri hormat kepada Tuan Muda. 1, 2, 3, hormat. Selamat datang, Tuan Muda. Tuan Muda, Komandan, ini kan seekor anjing. Anjing apa anjing? Kamilah anjingnya. Kau bahkan lebih rendah dari anjing. Cepat minta maaf kepada Tuan Muda. Kapten, saya manusia, Anda menyuruh saya minta maaf pada seekor anjing? Cih, mata anjingmu buta ya? Minta maaf pada Tuan Muda. Ini Nyonya Liu dari Perhiasan Zhao, adik perempuan manajer proyek Tianlu kita. Kalau kau tidak minta maaf, wajar kau. Anakku sayang. Aduh, kok kamu buang air besar di sini? Aduh, tidak apa-apa. Nyonya Liu, biar saya bersihkan. Aduh. Hentikan. Bukankah dia keras kepala? Suruh dia jilat sampai bersih. Nah, jilat sampai bersih. Kalau kau tidak jilat bersih, aku pecat kau. Kapten Lee, kalian mau jadi anjing untuknya? Mau makan kotoran anjing? Silakan saja. Paling-paling saya berhenti. Cici, menyinggung anakku seenaknya mau pergi. Enak saja. Kapten Lee, anjing bawahanmu saja kau tidak bisa kendalikan. Aku harus bilang ke kakakku. Kau tidak mau jadi kapten satpam lagi? Lin Chu, ini bukan salah orang lain. Salahmu sendiri menyinggung Nyonya Liu. Ayo cepat tahan dia dan suruh dia jilat bersih. Hei, lepaskan aku. Hei, lepaskan aku. Kalian berani suruh aku makan kotoran anjing? Aku akan gigit lidahku sampai mati di sini. Mau mati saja. Hei, Nyonya Liu. Aku akan merekam Lin Chu menghalangi pemilik masuk memakan kotoran anjing. Video permintaan maaf ini akan kukirim ke grup rekan kerja kita. Kujamin tidak ada orang di Jiangsu yang akan mempekerjakannya lagi. Hahaha. Difugui, kau binatang. Jangan biarkan satpam bau ini mati di sini. Sialan. Tenang saja, Nyonya. Ayo. Suruh dia bersihkan kotoran Tuan Muda. Bersihkan. Lepaskan aku. Hei. Kalian semua, para satpam, lihat baik-baik. Ini satpam perumahan Bukit Indah, Lin Chu, sedang meminta maaf kepada Nyonya Liu dari toko perhiasan Zhao dengan memakan kotoran anjing. Ayo. Lihat. Aduh. Hahaha. Aduh. Lin Chu, kau dipecat. Enyahlah. Lee Fugui, kau boleh memecat, tapi bayar gajiku. Dan video itu tidak boleh disebar. Jika pacarku tahu, aku tidak akan melepaskan. Aduh. Kau sudah terlambat, ini sudah tersebar. Lee Fugui, kau... Nyonya Liu, puas. Buang anjing ini jauh-jauh.
Ayo, nak. Ayo, nak. Lincu, kau benar-benar memalukanku. Aku susah payah meminta Kak Liu untuk mengaturnya agar kau bisa menjadi satpam di perumahan Bukit Indah. Kau malah menyinggung Kak Zhao dan hampir makan kotoran anjing. Mereka yang tidak mengikuti aturan. Kau buta, berani menghentikan siapa saja karena matamu tidak berguna. Lebih baik tidak memilikinya. Kalian, Xiao Hanwei, kau selingkuh? Selingkuh? Lincu, apa kamu tidak sadar diri? Apa kamu pantas untukku? Kalau bukan karena kamu seperti anjing yang menjilatku selama 3 tahun, apa aku mau pacaran denganmu? Aduh, kenapa kamu bicara banyak dengannya? Kasihan? Kak Liu, apa yang kamu katakan? Orang tidak berguna seperti dia, bahkan jika membusuk di tempat sampah, aku tidak akan sudi melihatnya. Hahaha, mulai saja biar satpam bodoh yang buta ini benar-benar buta. Hahaha. Hahaha, nikmati saja pelan-pelan. Hahaha. Xiao Hanwei, Liu Guang, kalian berdua orang jahat. Benar-benar buta? Baguslah kalau buta, supaya nanti tidak salah mengenali orang kaya sampai kehilangan nyawa. Ini adalah pusaka keluarga yang kamu berikan padaku. Aku kembalikan padamu. Ibu, aku buta. Apa yang harus ibu lakukan? Apa yang harus ibu lakukan, Bu? Aduh, 3000 tahun. Keturunanku, dewa keberuntungan, kenapa bisa jatuh ke kondisi seperti ini? Siapa yang bicara? Nah, leluhur akan memberimu keberuntungan. Putaran keberuntungan, kelahiran kembali. Tuan? Tuan muda, bekerja sebagai satpam di Cloud Top Residence milik Kuyang Seng Group. Sering ditindas, nyonya besar, juga sedang sakit. Ini semua salahku. Akulah yang telah membuat mereka menderita. Saat itu, karena perbedaan status sosial, aku keras kepala dan mengusir mereka. Putraku, Lin Cheng, meninggal karena terlalu banyak bersedih. Tuan Lin, dokter. Pergi, pastikan untuk menjemput Lin Chu dan ibunya kembali. Keluarga Lin masih menunggunya untuk menjadi pewaris. Jangan khawatir, Tuan Lin, saya pasti akan membawa Tuan muda Lin Chu kembali untuk Anda. Tunggu, Lin Chu telah banyak menderita selama bertahun-tahun. Aku harus memberikan kompensasi kepadanya. Kirim ke rekeningnya 100 miliar, tidak 10 miliar saja. Aku takut membuatnya terkejut. Baik. Atas perintah Tuan Lin, sambut Tuan muda Lin Chu kembali ke keluarga Lin. Dewa pencipta Zhao Hua, transformasi manusia dewa, mataku. Apakah matamu tidak bisa melihat Lin Chu? Karena mata terkena cahaya yang kuat dalam waktu lama, kamu mungkin akan buta. Buta? Kenapa kamu tidak pakai baju? Aku tidak pakai baju? Kamu tidak buta kan? Tentu saja aku tidak buta. Cepat pakai bajumu. Meskipun di rumah sendiri, kamu tetap harus pakai baju. Kamu ini lucu sekali.
matanya tidak buta tapi otaknya bermasalah. Aku baru saja selesai mandi, bagaimana aku bisa pakai baju? Ini aku sedang pakai handuk mandi. Handuk? Tidak ada handuk. Ada tato kupu-kupu di dadamu, dan di paha bagian dalammu kosong. Kupu-kupu? Rendahan. Aku sudah baik hati menyelamatkanmu, tapi kamu malah mengintipku mandi. Pergi, keluar. Tidak. Aku tidak mengintip. Aku mungkin salah lihat. Salah lihat? Lalu bagaimana kamu tahu ada tato di dadaku? Aku dibutakan oleh cahaya yang kuat. Salah lihat. Kebetulan menebak saja. Astaga, mataku bisa tembus pandang. Astaga, mataku bisa tembus pandang. Halo? Operasi darurat, segera ke rumah sakit. Baik. Saya dari Rumah Sakit Pertama Provinsi Jiang. Saya sarankan kamu masih punya waktu untuk periksa mata ke rumah sakit. Saya ada gawat darurat, saya pergi dulu. Silakan. Hei, nama saya Lincu. Aduh, selarut ini belum pulang. Ibu pasti khawatir. Aduh. 20 miliar rupiah telah masuk ke rekening bank Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 miliar? Cih. Haha. Aduh, para penipu sekarang semakin tidak niat. 10 miliar? Menipu siapa ini? Selamat siang, Tuan Muda. Tuan Muda? Tuan Muda Lincu, saya CEO dari Lin Group Provinsi Jiang. Luoning, Ketua Dewan kami, Tuan Lin, adalah kakek Anda. Silakan pulang. Lin Group? Kakekku? Jangan bercanda. Saya hanya seorang satpam. Sampai jumpa. Saya sedang terburu-buru mencari ibu saya. Tuan Muda Lin, jika Anda tidak percaya, Anda bisa memeriksa rekening bank Anda. Baru saja ditransfer 10 miliar rupiah, bisa untuk membuktikannya. Anda benar-benar mentransfer ke rekening saya 2 triliun rupiah. Tuan Besar Lin awalnya ingin mentransfer 20 triliun rupiah, tapi takut mengejutkan Anda. Jadi beliau mentransfer 2 triliun rupiah dulu sebagai uang saku untuk Anda. Tunggu sebentar. Saya akan menelepon untuk bertanya. Halo? Anggota VIP yang terhormat, Tuan Lin Chu, selamat siang. Customer Service nomor 1 Bank Nasional, siap melayani Anda. Pengguna VIP? Selamat siang, saya ingin bertanya, apakah di kartu saya benar-benar ada 2 triliun rupiah? Benar Tuan Lin, pada hari ini, pukul 22:35 menit, rekening pribadi Anda menerima 2 triliun rupiah, Anda secara otomatis telah ditingkatkan menjadi pengguna VIP. Saya adalah customer service eksklusif Anda, siap melayani Anda 24 jam. Saya menjadi seorang miliarder. Tuan Muda, Tuan Besar Lin sedang sakit parah. Beliau berharap Anda bisa kembali untuk mengambil alih grup Lin. Mohon Tuan Muda untuk pulang. Direktur utama grup Lin adalah kakek saya. Tapi ibu saya tidak pernah memberitahu saya. Tuan Muda Lincu, tentang hal ini, setelah Anda kembali, Tuan Besar Lin akan menjelaskannya sendiri kepada Anda. Saya dan ibu saya sudah hidup lebih dari 20 tahun. Keluarga Lin tidak pernah mencari kami. Tentang kembali atau tidak, saya akan putuskan setelah bertemu ibu saya. Tuan Muda Lin, Tuan Muda Lin. Kapten Lee, saya mohon, beritahu saya di mana Lincu. Lepaskan. Kapten Lee. Lepaskan. Siapa yang tahu anakmu itu mati di mana? Li Fugui. Dasar rendahan. Lepaskan ibu saya. Nak Chu. Xiao Chu. Lepaskan ibuku.
Dasar tua bangka, anak tidak berguna. Yang kau besarkan ini berani memaki saya? Li Fugui, dasar rendahan, lepaskan ibuku. Kalian dengar? Anak tidak berguna yang kau besarkan ini berani memaki saya lagi. Semua ini salahmu sebagai seorang ibu yang hanya bisa melahirkan tapi tidak mendidik, harus dipukul. Li Fugui, akan kubunuh kau. Lin Chu, berhenti. Kalau kau maju selangkah lagi, akan kutampar ibumu sekali. Pak Li, salah saya, Lin Chu hanya terlalu mengkhawatirkan saya. Anda orang yang sangat pemaaf, jangan permasalahkan ini. Baiklah, demi ibumu, aku akan memaafkanmu. Ayo, jilat sampai bersih, maka aku akan membiarkan kau dan ibumu pergi. Ibu selalu mengajariku untuk berbuat baik kepada semua orang, jujur dan berintegritas. Tapi balasannya hanya terus ditindas. Ditinjau, kau tidak punya hak dan kekuasaan, dan kau juga bodoh. Menjadi anjing orang kaya saja, kau tidak becus. Pantas saja kau ditindas, cepat jilat. Mata tembus pandang, bisa melihat kelemahan tubuh, dasar rendahan. Komandan. Berani kau memukulku, setrum dia sampai mati. Jangan. Lin Chu, biasanya ibu mengajarimu bagaimana? Berbuat baiklah kepada orang lain. Jika ada masalah, bersabarlah. Bersabar sesaat, tentram selamanya. Bu, mengalah hanya akan membuat mereka semakin menjadi-jadi, semakin menganggap kita mudah diintimidasi. Jika ingin tidak diintimidasi, kita harus lebih tegas dari mereka. Kurang ajar, mereka kaya dan berkuasa. Ibumu hanya seorang pemulung. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Cepat minta maaf kepada Pak Li. Pak Li, Lin Chu tidak tahu sopan santun. Saya minta maaf kepada Anda. Pergi. Bu, hari ini kalian berdua tidak akan bisa pergi. Kuberitahu kalian, di belakangku ada Pak Liu dari Tianlu menghancurkan kalian. Seperti menghancurkan seekor serangga. Bu, ibu tidak perlu memohon kepada mereka. Anjing-anjing penjilat ini, kita hanya perlu lebih tegas dari mereka. Diam. Pak Li, semua kesalahan adalah kesalahan saya. Saya punya sedikit uang, anggap saja sebagai permintaan maaf saya. Kumohon, lepaskan kami. Jalan. Uang sedikit ini kau gunakan untuk mengusir pengemis, pingsankan mereka. Yang tua, bawa ke gang untuk melayani pria. Bajingan kecil, bawa ke rumah sakit untuk mengambil ginjal. Anjing-anjing penjaga ini, untuk Tuan Lin Chu, buang ke sungai untuk makanan ikan. Kalian siapa? Kami siapa? Kau tidak pantas tahu. Kau hanya perlu ingat. Kau telah menyinggung orang yang kami cari. Ku bilang padamu, ini Tianlu Shengjing, Pak Liu yang berkuasa di sini. Kalian berani membuat masalah di sini, ku bilang padamu Pak Liu kami. Kau terlalu banyak bicara. Bukan. Jangan pergi. Tunggu saja. Tunggu. Ku bilang, Pak Liu kami tidak akan melepaskanmu. Kembali dan beritahu Pak Liu kalian, dia telah menyinggung orang besar, suruh dia menunggu perhitungan. Tuan muda, Anda telah diremehkan. Ikutlah kami kembali ke Lin Corp. Dengan Lin Corp, seluruh provinsi Jiang, seluruh negara Long tidak ada orang yang berani tidak menghormati Tuan muda. Ini... Tuan muda, bersandar di pangkuan wanita cantik, bangun dan kendalikan dunia, itulah yang seharusnya Anda lakukan. Saya tahu Anda berhati lembut, tetapi Anda juga telah melihat kejujuran dan kebaikan hati Anda hanya menghasilkan penghinaan yang tak ada habisnya. Nah, kalian ini siapa? Bu, mereka dari Lin Corp Provinsi Jiang. Mereka bilang aku, Ketua Lin Corp Provinsi Jiang, cucu kandung Lin Daoyuan. Mereka datang untuk menjemput kita kembali ke Lin Corp. Provinsi Jiang? Grup Lin? Bu.
Ibu. Tuan muda, Nyonya besar menderita penyakit ini selama bertahun-tahun karena terlalu banyak bekerja. Tubuhnya sangat lemah dan perlu dirawat dengan baik. Aku akan membawa ibuku ke rumah sakit. Biar saya yang atur. Seseorang antar Nyonya besar ke rumah sakit terbaik. Baik. Tuan muda, sebaiknya Anda ikut saya kembali ke Lin Corp. Saya khawatir Tuan Lin tidak akan bertahan lama. Lin Group masih menunggu Anda untuk memimpin. Tapi... Tuan muda, seorang pria tidak boleh kehilangan kekuasaannya. Apa kau masih ingin bersama Nyonya besar? Dipermalukan? Baiklah, aku akan ikut denganmu untuk mengambil alih Lin Corp. Pakaian ini sangat tidak nyaman. Seragam satpamku lebih nyaman. Tuan Lin sudah menunggu Anda. Selamat datang kembali ke Lin Corp, Tuan muda. Lin Chu, cucuku tersayang, kakek akhirnya menunggumu datang. Kakek minta maaf kepada kalian berdua, ibu dan anak. Kakek salah, demi kakek yang tidak akan hidup lama lagi. Maafkan kakek. Bangunlah, saya tidak pantas menerima ini. Luoning, segera kumpulkan semua dewan direksi grup. Saya akan mengadakan rapat dewan. Saya akan menyerahkan grup keluarga Lin kepada Lin Chu. Baik kakek Lin. Tidak perlu. Terlalu terburu-buru. Ibu saya masih di rumah sakit. Dan saya tidak tahu apa-apa tentang grup keluarga Lin. Saya hanya seorang satpam kecil. Saya sama sekali tidak bisa mengendalikan grup keluarga Lin. Lin Chu, saya tahu kamu masih menyalahkan kakek. Kenapa selama 20 tahun tidak menjemput kalian ibu dan anak kembali? Semua salahku karena pilih-pilih dulu. Ibumu hanya seorang gadis biasa, dan ayahmu adalah putra sah keluarga Lin. Aku tidak tahu ibumu mengandungmu. Dengan keras kepala, aku tidak mengizinkannya masuk ke keluarga Lin. Hasilnya, beberapa tahun kemudian, ayahmu meninggal karena terlalu berduka. Kakek Lin kemudian ingin menjemput kalian ibu dan anak kembali, tetapi ibu memiliki kepribadian yang kuat. Dia lebih baik memulung daripada masuk ke keluarga Lin. Harta yang dikirim kakek Lin, dia tidak mau menerimanya. Ibu saya tidak menerimanya. Saya juga tidak bisa menerimanya. Tidak. Ibu pernah berkata, dia tidak akan masuk ke keluarga Lin seumur hidupnya. Tetapi kamu adalah cucu sah keluarga Lin. Dia sangat berharap kamu kembali ke keluarga Lin. Lin Chu, waktuku tidak banyak lagi. Ikutilah rapat dewan. Ambil alih keluarga Lin. Kakek, biarkan aku menjadi satpam dulu. Aku ingin mulai dari bawah secara bertahap. Lihat seperti apa grup keluarga Lin sebenarnya. Dia akhirnya memanggilku kakek. Kamu akhirnya memanggilku kakek. Karena ibu berharap begitu, aku juga bersedia. Tapi aku punya satu permintaan kecil. Jangan bilang 100 pun, 10.000 pun, kakek akan mengabulkannya. Bukankah kamu ingin memulai dari satpam? Biarkan Luoning membantumu perlahan mengambil alih Lin Group. Kakek Lin, tapi kesehatanmu? Agar Lin Chu bisa dengan lancar mengambil alih Lin Group, aku akan mengerahkan seluruh tenagaku untuk bertahan beberapa bulan lagi. Direktur Luo, kamu tahu Tianlu Shengjing? Tuan muda, panggil saja aku Luoning. Tianlu Shengjing hanyalah perusahaan properti kecil, tidak terlalu terkenal di Provinsi Jiang. Bisakah kita membelinya? Beli, selama kamu suka. Bahkan seluruh Provinsi Jiang bisa kita beli. Kalau begitu beli saja. Tempat pertamaku bekerja sebagai satpam dimulai dari Tianlu Shengjing. Apa kau bilang Lin Chu tidak buta dan dekat dengan orang penting, lalu memukul kalian? Iya, siapa sangka orang sial itu bisa bangkit kembali. Bangkit apanya? Ku bilang ya, Tianlu Shengjing kita telah diakuisisi oleh Lin Group. Di Provinsi Jiang masih adakah orang yang lebih penting daripada Lin Group? Jadi kita sekarang orang-orang Lin? Tentu saja. Ku bilang pada kalian, semuanya bersiaplah. Tunggu pimpinan Lin datang untuk inspeksi. Perumahan Tianlu. Tidak kusangka, aku kembali secepat ini.
Lin Chu, dasar kau anak kurang ajar. Kau berani kembali kemari? Bagaimana engkau bicara pada penghuni? Penghuni di sini, 1 unit apartemennya saja berharga, beberapa juta. Mampukah kau membelinya? Berbicara pada penghuni dengan suara keras seperti itu, tidak hafal peraturan keamanan? Lin Chu, kau cari mati. Tolong, tolong. Ada orang membuat onar di Tianlu. Komandan. Setrum dia, sekuat tenaga. Aku yang bertanggung jawab kalau dia mati. Lambat. Terlalu lambat. Di mataku, gerakan mereka lebih lambat dari kura-kura. Li Fugui, Komandan Li, memukuli penghuni. Aku akan melakukan pembelaan diri. Kulihat siapa yang berani membuat onar di perumahan Tianlu. Mau mati? Lin Chu, kau berani datang ke sini untuk menggangguku melebihi batas ya? Mengganggumu? Kau terlalu percaya diri, terlalu menganggap dirimu penting. Lin Chu, berani sekali kau memukulku? Xiao Hanwei, jangan karena aku pernah mengejarmu selama 3 tahun, lalu kau merasa dirimu hebat. Kubilang padamu, saat aku, Lin Chu, menyukaimu, apa katamu adalah perintah. Tapi kalau aku tidak menyukaimu, kau bukan siapa-siapa. Lin Chu, kau mau mati? Akan kubantu? Suami, lihat dia memukulku. Lin Chu, jangan karena engkau merasa sudah dekat dengan orang berkuasa, kau bisa berbuat seenaknya di sini. Kubilang percuma saja. Kau sama sekali tidak tahu siapa pemilik Tianlu Shengjing sekarang. Siapa pemiliknya. Orang di belakangmu juga tidak bisa melindungimu. Aku tidak berbuat seenaknya. Aku sekarang adalah penghuni Tianlu Shengjing. Satpam di sini memukulku. Aku hanya membela diri. Hahaha. Ci, kau pantas membeli rumah di Tianlu? Kau mimpi. Hanya orang miskin? Walaupun kau jual dirimu, kau tetap tidak mampu membeli 1 kamar mandi di Tianlu. Masih berani mengaku sebagai penghuni? Mana sertifikat rumahmu? Mana buktinya? Sertifikat rumah Tuan Lin ada di sini. Tuan Lin, sertifikat rumah Anda sudah selesai diurus. Dari apartemen hingga villa. Total 12 unit. Anda ingin tinggal di unit yang mana? Hahaha. Lin Chu, dari mana engkau menyewa penipu ini? Kau bilang 12 unit ya, 12 unit. Kau siapa? Hahaha. Perempuan jahat, diam kau. Direktur Luo. Anda Liu Guang kan? Manajer proyek Taman Surga? Iya, Bu Luo. Saya benar-benar tidak tahu Tuan Lin adalah teman Anda. Saya bukan teman Bu Luo. Saya hanya penghuni Tianlu dan juga satpam di Tianlu. Hanya saja, saya satpam baru yang dipindahkan dari kantor pusat. Saya tidak menyangka satpam Tianlu sekarang berani memukul penghuni. Bu Luo, dengarkan penjelasan saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Li Fugui adalah Li Fugui. Dia adalah Kapten Satpam. Dia dan Lin Chu bermusuhan. Pasti dia yang merencanakannya. Aduh, bukan semua diatur oleh Pak Liu. Semua diatur oleh Pak Liu. Tuan Lin, Anda ingin bagaimana? Lin Chu, bukan. Tuan Lin, saya tidak seharusnya merebut pacar Anda. Saya akan mengembalikan wanita ini kepada Anda sekarang. Saya hanya melakukannya 3 kali. Jika Anda merasa dirugikan, saat saya punya pacar baru nanti, Anda duluan. Suami, engkau mau? Aku bukan suamimu. Tuan Lin adalah suamimu. Pergi. Lin Chu. Diam, melihatmu saja aku muak. Pergi. Jangan membuat Tuan Lin muak. Hahaha, Tuan Lin, mulai hari ini Anda adalah Kapten Satpam Tianlu. Betul. Tuan Lin, posisi kapten ini lebih cocok untuk Anda. Untuk masalah sebelumnya, saya salah. Tuan Lin, saya juga salah. Saya minta maaf, saya juga salah, saya minta maaf. Aduh, Bu Luo, melihat mereka begitu tulus, bagaimana kalau kita pecat saja mereka semua? Pecat. Jangan, Tuan Lin, saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Iya, Tuan Lin, maafkan saya kali ini. Selama beberapa bulan saya bekerja di Tianlu, kalian semua benar-benar busuk dari atas sampai bawah.
menyalahgunakan kekuasaan, menindas pemilik, dan korupsi. Saya tidak memasukkan kalian ke penjara, itu sudah cukup toleran. Nyonya Luo, saya telah bekerja di Tianlu selama 3 tahun. Saya sangat akrab dengan semuanya di sini. Jika Anda memecat saya, jika diganti dengan orang lain, pekerjaan ini mungkin akan sulit untuk dilanjutkan. Kau mengancamku? Aduh, mana berani saya, Nyonya Luo. Sekalipun hubungan Lin Chu dengan Anda baik, dia hanyalah seorang satpam. Seorang satpam dan seorang manajer proyek. Anda harus tahu mana yang lebih penting. Kau pikir kau siapa berani mengancamku? Sekarang, keluar dari Tianlu. Kau apa? Dan kalian semua, keluar. Tiongkok kekurangan segalanya, kecuali orang. Baiklah, Nyonya Luo. Saya tidak bisa melawan Anda. Lin Chu, semoga engkau selalu bisa bergantung pada Nyonya Luo. Jangan sampai jatuh. Fugui, ayo kita pergi. Tuan Lin, saya lihat orang-orang ini menyimpan dendam terhadap Anda. Perlukah saya mengatur seseorang? Tidak perlu, saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Kalau begitu, saya akan mengantarmu ke kantor pusat Lin Group. Tidak perlu, ibu saya masih di rumah sakit. Saya akan menjenguknya dulu. Pak Wang, ada perlu apa? Menghan, saya baru saja melihat penilaian jabatan Anda. Sepertinya persyaratan Anda tidak memenuhi. Sebaiknya Pak Wang panggil saya Dr. Lee. Kita sepertinya tidak sedekat itu. Aduh, jangan bersikap dingin begitu. Bagaimana kalau kita ke kantor saya dan... Apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Kau tidak tahu. Hentikan. Menghan, kau baik-baik saja. Lin Chu, kenapa kau di sini? Ibu saya dirawat di sini. Saya kebetulan lewat, melihat sampah, saya akan membantu rumah sakit ini, membersihkannya. Lin Chu, sebaiknya engkau cepat pergi, kalau tidak, nanti engkau yang rugi. Dulu saya terluka parah, kaulah yang membawaku pulang, menyelamatkan hidupku. Jika sekarang aku tidak peduli padamu, apakah aku masih pantas disebut manusia? Nah, aku sedang bicara dengan bawahanku, apa urusannya denganmu? Kukatakan padamu, cepat pergi. Sebelum kau mendapat masalah. Kau mengganggunya. Itu urusanku. Pak Wang, jangan keterlaluan. Jangan menolak tawaran baik. Jangan lupa, ibumu sakit parah dan dirawat di rumah sakit. Bagaimana kalau aku menggunakan sedikit taktik untuk mengusirnya dari rumah sakit? Apakah kau masih seorang dokter? Aku sedang mendisiplinkan karyawanku. Apa urusannya denganmu? Dasar perempuan jahat. Aku sudah mengejarmu begitu lama, tapi kau tidak pernah menerimanya. Sekarang kau bersikap sok suci di depanku. Baiklah, jadi sekarang pria manapun bisa tidur denganmu. Tidak. Tidak. Pria ini sendiri yang mengaku kau membawanya pulang. Saat itu aku terluka parah, dia menyelamatkanku. Menyelamatkanmu? Kenapa tidak langsung menelepon ambulans dan membawamu ke rumah sakit? Malah dibawa pulang? Kurasa kau melihat pria tampan ini cukup menarik. Kau membawanya pulang dan bercinta dengannya, kan? Jangan fitnah. Fitnah? Dia orang seperti apa? Apa aku tidak tahu? Ikutlah denganku, kau tidak akan rugi. Aku tidak hanya akan membuatmu naik jabatan, tetapi juga membiarkan ibumu berobat dengan tenang di sini. Untuk wanita murahan sepertimu, hanya aku yang bisa menerimamu. Bagaimana? Kau? Tutup mulutmu. Tutup mulutmu. Berani kau memukulku? Ibumu sakit parah, kau masih punya waktu untuk mengurusi urusan orang lain. Kau berani memaksanya, masalah ini akan kuurus. Anak muda, aku ini kepala. Rumah sakit pertama Jawa, mengusir ibumu dari rumah sakit, hanya perlu sepatah kata dariku. Lin Chu, kau tidak perlu menyinggungnya untukku. Mas aku hanya diam saja melihatmu, diintimidasi olehnya. Kau pernah menyelamatkan hidupku, hal seperti tidak tahu berterima kasih, tidak akan kulakukan. Hahaha, kau merasa sok suci dan hebat? Tunggu saja ibumu, diusir dari rumah sakit dan mati di jalanan. Pak Direktur, tadi saya kurang sopan, salah saya, mohon maafkan mereka. Tidak perlu minta maaf pada orang seperti ini, hanya seorang bermuka dua, tidak perlu takut padanya. Yo, sombong sekali. Aku takut nih. Aduh Lin Chu,
jangan sok jagoan. Ibumu masih di rumah sakit. Seluruh rumah sakit ini adalah orang-orangnya. Kalau nanti dia melakukan sesuatu, mengusirmu dari rumah sakit, kau akan menyesal. Orang seperti dia mungkin akan lebih dulu terusir dari rumah sakit. Masih belum diam? Masih belum diam? Aku sedang membantumu. Kau masih memukulku? Kau membantuku atau menyakitiku? Dia itu kerabat kepala rumah sakit, ingin mengusir ibuku dari rumah sakit. Itu hal yang sangat mudah. Kau ingin ibuku mati? Hahaha. Tidak punya kemampuan. Jangan mengambil pekerjaan yang tidak bisa kau lakukan. Kalau tidak, akan mudah membahayakan diri sendiri. Cepat bawa. Ibumu yang sakit itu pergi. Aku ingin lihat bagaimana engkau mengusirku. Inikah ketulusan keluarga Lin mengarahkan ibuku ke rumah sakit seperti ini? Dokter di sini berani mengusir ibuku dari rumah sakit. Tuan Muda Lin, ini kelalaianku. Dalam 3 menit, rumah sakit pertama akan diakuisisi atas nama Anda. 3 menit? Mengakuisisi rumah sakit pertama? Hahaha. Sombong sekali. Ini rumah sakit terbesar di Provinsi Jiang. Masih ingin mengakuisisi. Kau pikir kau orang terkaya di Provinsi Jiang? Lin Chu, bagaimana kau bisa berbohong seperti itu? Lebih baik kau pergi saja. Menyinggung Pak Wang, kau akan mendapat masalah. Setelah membuat kekacauan di sini, ingin kabur? Hahaha. Seseorang hajar dia. Nak. Ingat ini untuk kehidupanmu selanjutnya. Ingat, tidak semua orang bisa ditipu. Serang. Serang dia. Kalian buta, ya. Berani sekali kalian memukul saya. Apa kalian buta? Yang harus kalian pukul bukan saya, tapi dia. Berani sekali engkau menghina tamu kami. Memang pantas kau dipukul. Kalian benar-benar buta. Dia itu pengemis. Berani-beraninya dia melawan saya. Keluarga Lin, Jakarta, kurasa cukup berkualifikasi. Grup Lin, perwakilan Tuan Lin, Nona Luo. Pak Lin, bagaimana kita akan menangani orang ini? Nona Luo, kalau saya tahu dia ada, hubungannya dengan grup Lin, walaupun diberi 100 nyawa, saya tidak akan berani. Sepertinya engkau belum kapok. Bawa dia keluar. Patahkah kedua kakinya, biar dia lihat apakah dia masih berani bertindak semena-mena. Baik. Nona Luo, ampuni saya. Nona Luo, ampuni saya. Pak Lin, rumah sakit pertama telah diakuisisi atas nama Anda. Dan untuk ibumu, saya telah mengatur dokter terbaik untuk merawatnya. Anda tidak perlu khawatir. Baik, merepotkanmu. Lin Chu, grup Lin sampai membelikan seluruh rumah sakit ini untukmu? Siapa engkau sebenarnya? Tidak sespesial itu. Aku hanya satpam kecil di grup Lin. Nona Luo menjaga muka karyawan, juga menjaga muka grup Lin. Kamu benar-benar ingin kembali meneruskan grup keluarga Lin? Bu, kalau ibu tidak mau aku kembali ke grup keluarga Lin, mulai sekarang aku tidak akan lagi berhubungan dengan mereka. Kamu memang keturunan keluarga Lin. Sekarang kembali juga memang seharusnya. Hanya saja, ayahmu meninggal lebih awal. Selama bertahun-tahun ibu sendirian membesarkanmu, ibu tidak berguna. Selama bertahun-tahun membuatmu menderita, kesulitan seperti ini. Bu, apa yang ibu bicarakan? Ibu hanya berharap kamu tidak terlena dengan kekayaan yang tiba-tiba ini. Hanya tahu hidup mewah dan boros. Bu, tenang saja. Aku sudah bicara dengan kakek Lin, mulai dari bawah dulu, tetap jadi satpam. Ibu lega mendengarnya. Karena kamu sudah berjanji pada mereka, bekerja keraslah. Jangan khawatirkan ibu. Bibi, bolehkah saya bicara dengan Lin Chu? Sebentar. Baiklah. Saya dengar Ibu menyuruh Nona Luo
membantu ibu saya untuk pindah ke ruang perawatan khusus dan menggratiskan semua biaya pengobatan. Itu hanya hal kecil. Ibu juga mengatur dokter terkenal dari Jakarta untuk menjadi dokter bedah utama untuk operasi ibu saya. Saya belum sempat berterima kasih karena ibu telah membantu saya menyelesaikan masalah dengan kepala wang. Sekarang saya berhutang budi yang begitu besar kepada ibu. Saya tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Hai, apa istimewanya? Dulu saat saya pingsan di basement parkir, kamulah yang menyelamatkan hidup saya. Anggap saja ini sebagai balasan saya. Membantumu itu mudah saja, tapi sekarang ibu telah membantu saya menghemat beberapa juta rupiah biaya pengobatan. Jika nanti ibu membutuhkan bantuan, katakan saja. Bukankah itu anjing penjaga? Hahaha. Wah, bukankah ini anjing penjaga itu? Hahaha. Sungguh sial. Kemanapun aku pergi bisa bertemu orang sial ini. Jangan-jangan dia dipecat dari Taman Tianlu, lalu bekerja sebagai satpam di sini. Hahaha. Lincu, kau kenal mereka? Abaikan saja mereka. Ayo kita pergi. Sepertinya Li Fuge dulu tidak mengajarimu sopan santun. Perlukah aku menelepon direktur rumah sakit dan membuatmu kehilangan pekerjaan? Tuan Zhao, jangan keterlaluan. Dr. Li, kau tidak tahu? Anak ini hanya menghalangi pemilik masuk rendahan yang sangat berani. Membiarkan orang seperti ini di rumah sakit hanya akan menurunkan derajat rumah sakit. Lebih baik memecatnya lebih awal. Rumah sakit mempekerjakan siapa? Tidak mempekerjakan siapa? Bukan urusanmu. Dr. Li, kau begitu membelanya. Jangan-jangan kau menyukainya. Sudah aku bilang kau begitu haus. Bahkan satpam kecil pun kau mau. Lebih baik ikut denganku. Hahaha. Tuan Zhao, bicaramu lantang, tapi tubuhmu sangat lemah. Aku takut setelah menghan bersamamu, kau tak berdaya. Kau, apa yang kau bicarakan? Kamu bicara apa? Apa omong kosong atau bukan? Kamu tahu di hatimu, istrimu lebih tahu lagi. Kamu, Li Menghan, rumah sakit kalian ini membocorkan privasi pasien. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak memberitahu siapapun kalau ginjalmu bermasalah. Dia adalah pelanggan tetap di departemen urologi kami. Kamu. Aku juga tidak menyebutkan kalau setiap bulan kamu perlu datang ke rumah sakit kami untuk mendapatkan obat agar bisa berhubungan intim. Bukan kamu. Kamu apa kamu? Daripada mencari masalah denganku, lebih baik cari sinse, minta di akupuntur, karena ini berkaitan dengan kebahagiaanmu di masa depan. Bocah, kamu cari mati. Sayang, kenapa kamu begitu marah? Bagaimana kalau kita tangkap saja bocah ini dan ambil ginjalnya? Kemari. Kemari, kalian tuli. Kalian berdua tidak ingin hidup lagi? Cepat kemari. Ada perintah apa, Tuan Lin? Tuan Lin, kalian berdua gila ya? Hanya penjaga pintu, sok sekali denganku. Aku akan menelepon kepala wang kalian, membuatmu dipecat. Halo. Rendahan. Kepala wang sudah, kakinya dipatahkan dan dibuang. Berani datang ke rumah sakit kami lagi untuk membuat masalah. Yang berikutnya adalah Anda, Nyah. Tidak mungkin. Mana direkturnya? Panggil direktur rumah sakit kalian ke sini. Ini direktur kami. Rumah sakit pertama sudah dialihkan ke nama Tuan Lin. Benar, ini saya. Tidak mungkin satpam bau seumur hidupmu kau ditakdirkan menjadi satpam bau. Kau masih bermimpi menjadi direktur rumah sakit pertama. Lelucon, sungguh lelucon yang konyol. Aduh. Ini Nona Luo yang mengurus prosedurnya secara pribadi. Jika kau tidak percaya, tanyakan langsung padanya. Berani kau memukulku? Nona Luo adalah perwakilan Lin Corp. Alasan rumah sakit ini dialihkan atas nama Tuan Lin adalah karena perintah dari Lin Corp. Jika Lin Corp tahu engkau menghina tamu penting seperti ini, bukan hanya satu tamparan yang bisa menyelesaikan masalah. Sebelum marah, kusarankan kau pertimbangkan baik-baik apakah engkau cukup pantas untuk melawan Lin Corp. Dasar kau kejam sekali. Ayo pergi. Nyah, cepat Nyah. Lincu, cepat lari.
Aku baru saja membohongi mereka, bilang ke orang Lin Corp, jika ini terbongkar, mereka pasti akan kembali mencarimu. Saat itu engkau akan tamat. Pergi. Hei, tenang saja. Aku justru takut mereka tidak kembali mencarimu. Kau harus membalaskan dendamku. Aduh, adikku sayang, ada apa denganmu? Ini semua karena rendahan Lindu. Hari ini kami pergi ke rumah sakit, dan bukan hanya dia mempermalukan kami, dia juga menamparku. Lincu pembawa sial itu lagi. Berurusan dengan anak itu tidak pernah ada hal baik. Dia juga menyebabkan aku dipecat. Apa? Kau dipecat? Kak, apa yang sebenarnya terjadi? Entah bagaimana Lincu berhasil mendekati Nona Luoning, tidak hanya membeli Tianlu, dia juga memecat Tuan Liu. Apa mungkin anak itu tiba-tiba menjadi sukses? Jangan-jangan dia benar-benar berhubungan dengan grup Lin? Dia pikir dia siapa? Apa maksudmu? Dua kejadian ini, orang-orang dari grup Lin tidak pernah muncul. Dua kejadian ini, orang-orang dari grup Lin tidak pernah muncul. Hanya wanita itu, Luoning, yang berpura-pura menggunakan nama grup Lin untuk menyelesaikan masalah. Kurasa mereka berdua ada main, menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Maksudmu, si Lincu itu hanya gigolo yang dipelihara Lani? Benar apa haknya dia? Berhubungan dengan grup Lin, kurasa dia melakukan segalanya hanya untuk bisa tidur dengan Nona Luo. Hahaha. Mantan pacarmu itu sungguh hebat, sekarang dia sudah berhasil. Aku muak saat mengingatnya. Tuan Liu, bocah itu sudah beberapa kali merusak rencana kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Tenang saja, jangan bilang bocah ini tidur dengan Luoning, bahkan jika dia dekat dengan seluruh grup Lin, dia tetap tamat. Kak, apa maksudmu? Semua orang tahu pendukungku adalah Tuan Wang. Dia selalu mengincar keluarga Lin. Sekarang dia mungkin sedang merencanakan cara menghancurkan keluarga Lin. Selama kita memanfaatkan situasi, sedikit usaha saja, menyingkirkan Lin Chu, bukanlah hal yang sulit kan? Keluarga Lin adalah keluarga terkaya di Provinsi Jiang. Melawan mereka, apa kita tidak? Pantas saja engkau selama bertahun-tahun masih menjadi pedagang perhiasan kecil, tidak ada kemajuan sama sekali. CK, keluarga Lin sudah lama melemah. Selama Tuan Wang lebih dulu mencaplok keluarga Lin, nantinya keluarga Wang akan menjadi orang terkaya yang baru. Selama Tuan Wang berhasil, kita semua mungkin juga akan naik daun. Kak, apa maksud perkataanmu? Keluarga Wang memang kaya dan berkuasa, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk melawan keluarga Lin, kan? Sekarang Tuan Besar Lin sakit parah dan dia tidak punya keturunan. Begitu Tuan Lin meninggal, Lin Group pasti akan kacau balau. Sekarang Pak Tua Lin sedang sakit parah dan dia tidak punya keturunan. Setelah Pak Tua Lin meninggal, grup Lin pasti akan seperti anak ayam kehilangan induknya. Kak, grup Lin bukan masih punya Nona Luoning? Selama Pak Tua Lin sakit, dia yang mengelola urusan perusahaan. Kau ini pikiranmu pendek sekali. Luoning, seorang wanita, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan para rubah tua di Lin? Setelah Pak Tua Lin meninggal, grup Lin pasti akan kacau. Kita tinggal menunggu dan menuai keuntungannya, mengalahkan mereka satu persatu. Hahaha. Kak, apa rencanamu? Tuan Muda Wang sudah mulai mempersiapkan pelelangan. Nanti kau bantu dia, undang semua orang kaya di Jiangcheng. Nanti keluarga Lin pasti akan memberiku muka. Pak Tua Lin sudah sekarat. Nanti beri sedikit rangsangan. Aku khawatir orang tua itu akan mati. Hahaha. Kakek, kau betah juga tinggal di keluarga Lin beberapa hari ini. Sudah waktunya untuk mengurus beberapa hal tingkat tinggi. Baru-baru ini ada pelelangan di Jiangcheng. Nanti orang-orang terkenal di Jiangcheng akan hadir. Pak Tua Lin berharap kau juga bisa pergi melihat-lihat, bertemu dan berinteraksi dengan orang-orang terkenal itu, akan bermanfaat untuk masa depanmu. Aku mengerti. Hanya saja perusahaan masih ada urusan yang harus diurus akhir-akhir ini. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Apakah perlu aku menugaskan seorang sekretaris untuk menemanimu ke pelelangan? Tidak perlu.
Aku punya teman kencan. Lin Chu, apa kau menemuiku kali ini karena ada sesuatu? Aku memang ada sesuatu yang ingin ku minta bantuan. Tidak perlu sungkan, katakan saja. Kau telah banyak membantuku sebelumnya, apapun yang bisa kulakukan pasti akan kulakukan. Baiklah, keluarga Lin memintaku untuk membawa perusahaan, untuk menghadiri pelelangan. Aku belum punya teman kencan. Aku ingin bertanya apakah kau punya waktu untuk menemaniku. Bukankah engkau seorang satpam? Kenapa harus menghadiri pelelangan? Mungkin karena acara ini tidak terlalu penting, jadi aku yang disuruh hadir. Baiklah, kalau begitu aku akan menemanimu. Kalian menambah pengalaman. Yo, bukankah ini Li Menghan? Cih, bukankah ini Menghan? Wang Xiaodong, kenapa engkau di sini? Aku mau beli sesuatu. Soal yang kubicarakan terakhir kali, bagaimana engkau pikirkan? Lupakan saja. Aku tidak akan pernah mau denganmu. Aduh, dengan penampilanmu ini, menjadi dokter biasa, sungguh sayang sekali. Kalau engkau ikut aku, kau tidak perlu bekerja setiap hari. Berapapun uang yang kau inginkan akan kuberikan. Aku jadi dokter bukan hanya karena uang. Mobil mewah, rumah mewah, dan juga tas serta perhiasan di masa depan, apapun yang kau inginkan akan kuberikan. Selain itu, setiap bulan aku akan memberimu 30 won uang saku. Bagaimana? Tidak bagaimana-bagaimana. Aku sudah punya pacar. Tuan Wang, jadi ini dokter itu? Kalau matanya tidak berfungsi lebih baik disumbangkan saja. Orang seperti Tuan Wang kami ini, yang muda dan sukses saja tidak tertarik, malah suka barang murahan seperti ini. Menghan, jangan bicara terlalu pasti. Apa yang bisa dia berikan, aku bisa berikan. Apa yang tidak bisa dia berikan, aku masih bisa berikan. Kalau engkau ikut aku, kau bisa menghemat puluhan tahun perjuangan. Tunawang benar sekali. Menghan, kau benar-benar harus mempertimbangkannya baik-baik. Benar kata Tuan Wang. Menghan, kau benar-benar harus memikirkannya baik-baik. Kau memang punya mata yang jeli. Menghan, dengan kekuatanku, apa yang kau inginkan yang tidak bisa kuberikan? Apa yang kau bicarakan? Lagi pula, ada satu hal yang bisa diberikan Tuan Wang untukmu, tapi tidak bisa kuberikan. Apa itu? Penyakit. Apa? Dasar apa yang kau bicarakan? Tuan Wang, apa yang dikatakan anak ini benar? Benar apanya? Apa dia dukun? Aku punya penyakit apa? Dia bisa langsung tahu? Hah? Kau? Jangan-jangan karena Tuan Wang menyukai pacarmu, lalu kau memfitnah Tuan Wang. Pokoknya aku sudah memberitahu kalian, percaya atau tidak terserah. Penyakit ini lebih cepat ditemukan, lebih cepat diobati. Kalau terlambat ditemukan, bisa jadi... Saya dokter dari Rumah Sakit Provinsi Jiang nomor 1. Jika kalian merasa tidak enak badan, kalian bisa datang ke saya. Hei, jangan pergi. Aku tidak sakit. Aku benar-benar tidak sakit. Saya tidak sakit. Kau yang sakit kelamin. Seluruh keluargamu sakit kelamin. Berani-beraninya kau memfitnah saya. Hari ini kau akan menyesal. Wang Xiaodong, saya tidak bilang kau sakit kelamin. Sekarang takut, terlambat. Wang Xiaodong, ini semua demi kebaikanmu. Kau memang sakit, tapi bukan sakit kelamin. Omong kosong. Kau pikir aku akan percaya padamu? Kalau engkau tidak percaya, tekan di atas pusarmu. Kau akan tahu. Kau mau mengulur waktu? Ku bilang padamu, hari ini meskipun kau berlutut dan memohon, itu percuma. Jika Wang Xiaodong tidak percaya, silakan coba. Jika tidak benar, aku, Lin Chu, terserah kau mau menghukumku bagaimana. Baik, kalau aku tidak kenapa-kenapa, nyawamu akan melayang. Tekan lagi 3 inci di bawah perut. Ini, aku benar-benar sakit. Wang Xiaodong, ini semua demi kebaikanmu. Sebaiknya segera periksa. Kalau terlambat, akan terlambat. Jika aku tahu kau membohongiku, nyawamu akan melayang. Awas saja engkau kalau berani menipuku, kubunuh kau. Tak kusangka Wang Xiaodong penakut juga, gampang sekali dibodohin.
Aku tidak membodohinya. Wang Xiaodong memang sakit parah. Kalau tidak segera diobati, nyawanya tak akan lama lagi. Gir banget sih. Aku ini dokter ahli, saja tidak tahu penyakitnya apa. Masa satpam sepertimu tahu? Kurang dari 10 hari, Wang Xiaodong akan berlutut di depanku, memohon untuk kusembuhkan. Percaya, tidak? Tidak. Kalau begitu, kita bertaruh. Kalau aku menang, kau jadi pacarku. Kalau kau kalah, Ya terpaksa aku jadi pacarmu. terpaksa jadi pacarku? Gombal banget. Aduh, perutku sakit. Tidak tahan. Cepat periksa aku. Tuan Wang, semua pemeriksaan yang diperlukan sudah dilakukan. Sepertinya Anda tidak sakit. Anda yakin saya tidak sakit? Kalau saya tidak sakit, kenapa perut saya sakit sekali? Mungkin karena salah makan atau olahraga berlebihan. Saya hari ini memang berolahraga sebentar dengan mereka berdua. Apa mungkin karena terlalu lelah? Anda yakin saya tidak sakit? Tuan Wang, tubuh Anda sangat sehat. Benar-benar tidak sakit. Tuan Wang, kesehatan Anda sangat baik. Benar-benar tidak sakit. Tidak ada urusan denganmu, pergi. Orang kaya sekarang kok aneh begini. Masih harus membuat dirinya sakit. Lin Chu, rendahan ini berani mempermainkanku. Tunggu sampai aku menemukanmu, akan kubuat kau menyesal. Tuan Wang, lelang akan segera dimulai. Bagaimana kalau Anda melihat ke lelang dulu? Ayo. Lelang ini, Lin Daoyuan adalah tokoh utamanya. Kita lihat saja orang tua ini punya nyali datang atau tidak. Si Lin itu tidak berani tidak memberi muka pada Tuan Wang. Bagaimana jika kondisi orang tua itu memburuk dan sudah tidak tahan lagi? Hahaha. Kalau dia meninggal begitu saja, itu benar-benar keberuntungan kita. Lin Group telah tiba. Lin Chu, apa yang kau lakukan di sini? Aku bisa ngapain di sini? Tentu saja ikut lelang. Saya datang untuk apa? Tentu saja untuk menghadiri pelelangan. Cih, lelucon. Pelelangan ini diadakan langsung oleh Tuan Wang, dan yang diundang semuanya orang-orang ternama dari Jiangsu, bukan sembarang orang bisa masuk ke sini. Hei, kalian berdua bagaimana menjaganya? Sembarang orang dibiarkan masuk, dia hanya sampah, membiarkan dia masuk, menurunkan kelas pelelangan kita. Nah, hari ini yang datang semuanya, tamu penting dari Jiangsu, tidak baik ada pertumpahan darah, mumpung masih ada waktu, cepat pergi, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Lin Chu, bagaimana sekarang? Jangan khawatir, saya datang membawa undangan, kenapa harus pergi? Tidak mungkin, sampah seperti dia, bagaimana mungkin punya undangan keluarga Lin? Lin Chu, aku benar-benar meremehkanmu untuk masuk ke kalangan atas ini. Kamu benar-benar berusaha keras ya. Bagaimana? Anak ini bahkan undangannya palsu? Tidak. Undangan ini memang asli. Tapi bukan untuk dia, melainkan untuk keluarga Lin. Nah, berani mencuri undangan keluarga Lin? Kamu tidak ingin hidup? Ini bukan aku curi. Undangan ini diberikan Luoning kepadaku. Jadi Gigolo Luoning benar-benar mengira dirimu bisa masuk ke kalangan atas, masih berani mengatasnamakan keluarga Lin untuk menipu. Jadi Gigolo Nyonya Luo merasa sudah masuk keluarga kaya, berani-beraninya mengatasnamakan keluarga Lin, menipu orang. Kau bicara apa? Aku bicara apa? Memangnya aku bicara apa? Kau tahu sendiri, Lin Chu, kukira setelah engkau diputuskan, kau akan bekerja dengan benar. Tak disangka, kau masih tidak berguna. Kau selain merayu wanita, tidak bisa apa-apa. Hahaha. Lin Chu, apa yang dia katakan benar? Tentu. Tentu saja benar. Kalau dia dan Luoning tidak ada hubungan spesial, undangan keluarga Lin ini bagaimana bisa sampai di tangannya? Kakek Lin memintaku mewakili keluarga Lin, menghadiri pelelangan, makanya aku diberi undangan. Hahaha. Sayang, Lin Group ini sudah bangkrut begini.
menyuruh satpam kecil menghadiri pelelangan. Hei nak, kau menyindir kakek Lin, salah pilih orang. Hei, bocah, kau menyindir Pak Lin, tidak bisa menilai orang? Hahaha. Tidak percaya? Aku akan menelepon dan memintanya membuktikannya. Luoning, undangan ini palsu, tidak mungkin. Sekarang aku bahkan tidak bisa menghadiri pesta. Keluarga Wang tidak berani memberiku barang palsu. Mohon tunggu sebentar, saya akan menemui penanggung jawabnya. Kau kan kesayangannya, kekasih gelapnya, tanyakan saja padanya, tentu saja dia membelamu. Aduh. Ulangi sekali lagi. Ku bilang kau, aduh. Apa katamu? Kau. Pantas saja Pak Lin tidak mau datang. Kalian memintaku untuk menggantikannya di pelelangan, bahkan sampah yang bicara sembarangan. Seperti ini bisa pamer di sini. Kau. Bocah, jadilah simpanan yang baik. Layani Nona Luo dengan baik di tempat tidur. Masih bisa dapat uang beberapa tahun lagi. Berani membuat keributan di pelelangan, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana ajalmu. Berani membuat masalah di pelelangan, kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan nyawa tanpa kau sadari. Kau menggonggong apa? Undangan itu kalian sendiri yang kirimkan, meminta aku untuk datang. Aku datang, dan beginilah cara kalian memperlakukan tamu. Bangsawan ternama Jiangsu, itulah tamu kami. Kau, satpam bau, berlutut dan semir sepatuku saja. Kau tak pantas berani memukul kami. Kau sudah keberanian besar sekali. Lin Chu, bagaimana kalau kau minta maaf saja? Minta maaf? Memukul orang di depan umum? Jangan kira dengan satu permintaan maaf, masalah ini bisa selesai. Siapa bilang aku mau minta maaf? Kau masih berani membantah. Lin Chu, sekarang berlututlah di hadapanku, lumpuhkan kedua lenganmu. Mungkin saja, jika aku sedang senang, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Keterlaluan, jelas-jelas kalian yang menghinanya duluan. Menghinanya kenapa? Dia mencuri undangan keluarga Lin, aku bahkan belum mempermasalahkannya. Sekarang dia malah berani memukul orang di depan umum. Pelelangan ini aku selenggarakan untuk Tuan Muda Wang. Memukulku sama saja dengan memukul keluarga Wang. Kemarahan keluarga Wang, apa kalian sanggup menanggungnya? Keluarga Wang itu apa? Jangankan anteknya, bahkan jika Wang Xiaodong sendiri datang, di hadapanku dia juga harus berlutut saat bicara. Siapa yang begitu lancang? Berani menyuruhku berlutut. Kau, nak, aku belum mencarimu, kau malah datang sendiri. Kau ini apa? Berani membuat onar di keluarga Wang? Karena aku tuan muda keluarga Lin. Karena aku putra tertua keluarga Lin. Kau, tuan muda Lin? Dari keluarga Lin, grup bisnis nomor 1 di Jiangpeng? Hahaha. Li Menghan, aku suka orang yang berada besar tapi otak udang. Apa maksudmu? Hahaha. Aduh, apa maksudnya lagi? Seluruh provinsi Jiang tahu bahwa keluarga Lin sudah tidak punya keturunan laki-laki? Kapan dan dari mana? Muncul cucu sepertimu? Utang anak ini padaku belum kutagih. Hari ini dia berani menyamar sebagai pewaris Lin. Bahkan siapapun tidak bisa menyelamatkan. Orang-orang seret dia keluar, hajar dia sampai mati. Kulihat siapa yang berani. Wang Xiaodong, beraninya engkau. Lin Chu mewakili keluarga Lin, kau memukulnya. Apakah kau ingin mempermalukan keluarga Lin? Hai, Nona Luo, bagaimana aku berani? Hanya saja sampah ini menyamar sebagai pewaris Lin. Sampah ini ingin menjadi cucu Tuan Lin, kurang pantas. Tapi jika menjadi cucuku, lumayanlah. Kau masih berani menghina Tuan Muda Lin? Tuan Muda Lin? Dia benar-benar pewaris Lin? Tidak mungkin, dia hanya satpam rendahan. Bagaimana mungkin dia berhubungan dengan keluarga Lin? Tuan Muda Lin memang cucu kandung Tuan Lin. Jika kalian masih tidak percaya, aku bisa meminta Tuan Lin untuk menjelaskannya sendiri kepada kalian. Hanya saja saat itu, apakah keluarga Wang masih hidup untuk mendengarnya, aku tidak tahu. Tuan Muda Lin memang benar cucu kandung Tuan Besar Lin. Kalau kalian masih tidak percaya, saya bisa meminta Tuan Besar Lin sendiri yang menjelaskan. Untuk kalian, hanya saja saat itu, apakah keluarga Wang masih punya nyawa untuk mendengarnya? Saya tidak tahu. Kamu benar-benar Tuan Muda keluarga Lin?
Kapan aku pernah berbohong padamu? Tuan Muda Lin, orang-orang yang tidak tahu diri dan kurang ajar ini, bagaimana harus dihukum? Aduh, Wang Xiaodong, menurutmu bagaimana seharusnya mereka dihukum? Lin Chu? Bukan, Tuan Muda Lin, saya sama sekali tidak tahu menahu. Semua ini karena saya termakan hasutan mereka berdua. Ampuni saya, Tuan Muda Lin. Aduh, Wang Xiaodong, kamu apa? Kalian berdua yang tidak tahu diri, menghasut dan tidak tahu salah. Mereka berdua ini bahkan menghina Tuan Muda Lin sebagai gigolo peliharaan Anda. Benar-benar tidak pantas didengar. Pengawal, usir mereka. Wang Xiaodong, dasar tidak tahu malu. Jelas-jelas kamu yang mengincar harta keluarga Lin, ingin membuat Tuan Besar Lin. Diam. Berani sekali engkau menghasutku dan keluarga Lin. Bawa mereka pergi dan patahkan kaki mereka. Mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki di Jawa lagi. Wang Xiaodong, mampus kau. Tuan Lin, lalu bagaimana dengan keluarga Wang? Meskipun Tuan Wang telah ditipu, tapi engkau telah menyentuh Menghan. Hal ini juga harus diurus. Tuan Lin, jika saya tahu sebelumnya bahwa dia adalah wanita Anda bisa meminjamkan saya 100 nyawa, saya tidak akan berani. Benar kan? Karena Tuan Wang telah menghukum pelakunya, kita tidak bisa membiarkan masalah kecil ini mempengaruhi hubungan antara keluarga Lin dan Wang, bukan? Aduh, iya. Saya juga sudah menyiapkan hadiah untuk menebus kesalahan saya pada Tuan Lin. Mohon Tuan Lin berkenan menerimanya. Ayo, cepat bawa hadiah yang sudah saya siapkan. Lin Chu, saya ingin melihat bagaimana engkau akan mempermalukan dirimu sendiri nanti. Ini Bu Shanlu. Harganya 10 juta. Ini lukisan asli Tang Yin, lukisan wanita cantik. Yang ini lebih hebat lagi. Ini porselen Jun. Menurut legenda, kekayaan yang melimpah tidak sebanding dengan sepotong porselen Jun. Porselen Jun ini bernilai lebih dari 100 juta. Semua ini awalnya untuk dilelang. Sekarang, semuanya dikeluarkan untuk menebus kesalahan kepada Tuan Lin. Tuan Lin suka yang mana, silakan pilih. Aku tahu si rendahan ini tidak punya selera. Barang palsu benar-benar menarik perhatiannya. Nanti di depan semua orang, dia mengambil barang palsu, aku takut muka keluarga Lin akan dipermalukan olehnya. Tuan Besar Lin mungkin saja akan meninggal karena marah padanya. Lin Chu, pas ini pengerjaannya kasar dan garisnya kaku, kelihatannya palsu, jangan sampai engkau tertipu. Benar, Tuan Lin, bahkan orang awam bisa melihat kalau barang ini palsu. Tenang saja, aku tahu. Aku mau yang ini. Tuan Lin, kerugiannya kecil. Jika diketahui orang, kita keluarga Lin tidak bisa membedakan permata dari batu. Bukankah itu sangat memalukan? Baik, Tuan Lin memang berpandangan unik ya. Ini adalah Guci Jun yang bernilai lebih dari 100 juta. Kamu mendapat untung besar. Wang Xiaodong, kamu memberikan barang palsu kepada Tuan Lin. Apa maksudmu? Aduh, Nona Luo salah bicara. Barang-barangku semuanya bagus. Baik asli atau palsu, Tuan Lin berpandangan unik. Dia menyukai barang seperti ini. Kamu tidak berterima kasih padaku. Kenapa malah menyalahkanku? Wang Xiao benar. Aku memang harus berterima kasih padamu. Memberiku harta karun ini. Aduh Lin Chu, aku dengan tulus memberimu harta karun. Kenapa kamu menjatuhkannya? Nah sekarang kamu bahkan tidak mendapatkan Guci Jun palsu itu. Aduh, Guci itu memang palsu. Tapi mutiara malam adalah asli. Guci itu memang palsu, tapi mutiara malam itu asli. Mutiara malam? Ini mutiara malam Laut Barat. Warna ini, garis ini, nilainya mungkin lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Wang ya. Sama-sama. Karena di pelelangan ini, barang paling berharga sudah jatuh ke tangan keluarga Lin. Tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Ayo pergi. Mutiara malam itu mutiara malam Laut Barat. Bernilai
bernilai 100 juta, begitu saja kuberikan. Arg. Ini benar-benar mutiara Malam Barat? Kau pikir aku akan membohongimu? Kukira... Kau pikir aku gila? Melepaskan yang asli dan memilih yang palsu? Mutiara malam ini sangat indah. Kalau kau suka, kuberikan padamu. Tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini, ambil. Anggap saja sebagai hadiah terima kasih karena telah menemaniku ke pelelangan. Tuan Wang, bukankah saya menyuruh adik perempuan dan ipar saya untuk membantumu? Kenapa kakinya dipatahkan dan diusir? Kau menyalahkanku? Jika harus menyalahkan, salahkan saja mereka berdua karena tidak sopan menyinggung Tuan Lin. Jika aku tidak mengusir mereka dari Provinsi Jiang, yang terusir dari Provinsi Jiang mungkin adalah keluarga Wangku. Tuan Lin, bukankah keluarga Lin sudah tidak memiliki keturunan? Dari mana datangnya Tuan Lin? Kau bertanya padaku, lalu aku harus bertanya pada siapa? Sekarang dia tiba-tiba berubah menjadi seorang putra mahkota dan dibawa kembali ke keluarga Lin, segera akan mewarisi kekayaan keluarga Lin yang triliunan. Apa? Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang satpam kecil. Bagaimana mungkin bisa menjadi tuan muda keluarga Lin? Perempuan jahat Luoning yang mengatakannya sendiri. Mungkinkah itu palsu? Hari ini jika aku tidak cepat tanggap, mungkin aku juga akan diusir dari Provinsi Jiang. Sampah yang kutolak ternyata memiliki kekayaan triliunan dari keluarga Lin? Menyesalkan. Sampah yang kau tolak sekarang menjadi orang yang tidak bisa kau gapai. Bagaimana mungkin? Aku sedang berpikir, Lin Chu ini berulang kali merusak rencana kita tidak boleh begitu saja melepaskannya. Betul. Perlu kau katakan, dia mencuri mutiara malamku yang bernilai ratusan miliar dan membuatku malu di pelelangan. Aku ingin nyawanya. Tadinya kupikir keluarga Lin tidak punya keturunan, kita bisa dengan mudah menguasai harta keluarga Lin. Bagaimana bisa? Tiba-tiba muncul Tuan Muda Lin, Tuan Wang, lalu rencana kita gagal dong? Kalian tahu apa? Meskipun rubah tua itu sakit, dia tidak mudah dihadapi. Lebih baik kita manfaatkan Lin Chu dulu. Maksud Anda? Tuan Wang memang hebat. Kalian berdua cari cara untuk memancingnya ke arena bawah tanah di utara kota. Utang-utangnya padaku, cepat atau lambat, harus kubayar. Tenang saja Tuan Wang, urusan ini serahkan saja padaku. Lin Chu dulu, anjingku yang setia. Sekarang aku tinggal menjentikan jari, dia akan datang. Lin Chu dulu, anjingku yang penurut. Sekarang aku masih bisa memanggilnya dengan mudah. Dan dia akan datang. Tuan Muda Lin, sekarang Tuan Besar sedang sakit parah. Keluarga besar Bi Jiangcheng sedang mengincar. Tuan Muda Wang jelas-jelas memendam permusuhan terhadap keluarga Lin. Anda mempermalukannya hari ini. Anda harus berhati-hati. Orang yang pendendam seperti dia pasti akan membalas dendam nanti. Aku justru takut dia tidak datang. Apa rencanamu? Aku tahu untuk mewarisi Lin Group, banyak orang di Jiangcheng yang tidak optimis. Belum lagi, para tetua di grup mungkin tidak akan terima. Karena Wang Xiaodong ingin jadi yang pertama, maka aku akan mulai dari keluarga Wang memberi peringatan. Tidak sabarannya. Lin Chu, kok kamu? Jangan ditutup dulu. Ada yang ingin kukatakan. Mengingat kita juga sudah berpacaran cukup lama, bisakah kau menemuiku? Aku menunggumu di Platinum Bar. Aku ingin lihat trik apa lagi yang ingin kau mainkan. Lin Chu, akhirnya kau datang. Ada apa? Katakan saja, jangan menyentuhku. Lin Chu, kita sudah bertahun-tahun bersama. Kenapa engkau begitu dingin padaku? Jelaskan baik-baik. Dulu aku hanya pengejarmu selama 3 tahun, mana ada perasaan? Bukankah kau dan Liu Guang yang sangat mesra? Dulu aku melakukan itu semua demi kau. Kau selingkuh demi aku? Dulu kalau bukan karena mencarikanmu pekerjaan, bagaimana mungkin aku berpura-pura dengan Liu Guang dan dia memanfaatkan kelemahanku
Dengan mengancammu, aku terpaksa bersamanya. Terpaksa? Kukira saat engkau bersamanya, kau sangat bahagia. Aku hanya takut kau dipecat olehnya, makanya aku bertahan bersamanya. Bagaimana bisa engkau salah paham seperti ini? Kalau saja kau bilang kau putra keluarga Lin, untuk apa aku menjilatnya? Kalau saja kamu bilang dari awal, ternyata kamu putra keluarga Lin. Untuk apa aku berusaha menjilatnya? Oh iya. Seandainya aku tahu Lin Chu sekaya ini, untuk apa aku bersama Liu Guang? Kalau aku berhasil mendapatkan pria kaya ini, hidupku pasti akan cemerlang. Masih membantu kalian menjebak keluarga Lin. Omong kosong. Aku nanti akan menjadi nyonya keluarga Lin. Kamu benar. Kau memang wanita paling polos dan lugu sedunia. Pasti usulan untuk membutakan mataku dulu. Juga demi kebaikanku. Kalau dulu aku tidak mengusulkannya, Liu Guang mungkin akan membunuhmu. Jadi begitu. Aku harus berterima kasih padamu. Asalkan kamu bisa memaafkanku, kita akan seperti dulu lagi menjadi wanitamu yang sebenarnya. Bagaimana? Asal kau mau memaafkanku, kita bisa seperti dulu lagi menjadi wanitamu yang sebenarnya. Bagaimana? Tidak. Kau? Xiao Hanwei, kau dulu tidak hanya membutakan mataku, tapi justru membuatku melihat lebih jelas. Membuatku lebih awal melihat kau adalah wanita yang materialistis. Lin Chu, aku sudah meminta maaf padamu, apalagi yang kau inginkan? Jangan menolak tawaranku. Kau minta maaf, aku harus memaafkanmu. Aku Lin Chu adalah manusia, bukan anjing yang kau panggil lalu kau usir. Aku sedang terburu-buru, kalau tidak ada urusan lagi aku pergi dulu. Berhenti, kau pergi begitu saja? Kau pasti akan menyesal. Tidak ada yang perlu dibicarakan antara aku dan kau. Lalu bagaimana dengan Meng Han? Lalu bagaimana dengan Meng Han? Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan Meng Han? Oh, sekarang kau panik. Bukankah kau sedang terburu-buru? Kalau begitu pergilah. Jika engkau berani menyentuh Meng Han, aku tidak akan melepaskanmu. Kukira kenapa engkau tiba-tiba menolakku? Ternyata kau sudah menemukan kekasih baru di luar. 1 atau 2 orang tergila-gila padanya. Kurasa dia sebaiknya tidak menjadi dokter, lebih baik dia menjadi PK, tidak perlu khawatir tentang biaya pengobatan. Jangan berpikir dia sama sepertimu. Apa bedanya dia denganku? Meng Han, rubah betina itu, bukankah dia sudah tahu kau kaya, makanya dia bersamamu? Sekarang dia sudah dilirik oleh Tuan Wang. Asal dia melayaninya dengan baik, sisa hidupnya akan terjamin. Aku peringatkan kalian, jika sehelai rambut Meng Han pun hilang, kalian semua akan ikut menguburnya. Apa gunanya engkau mengancamku? Sayangmu itu sudah diundang oleh Tuan Wang ke kasino bawah tanah. Di tempat seperti itu, hanya dengan tinggal semalam, sayangmu itu mungkin akan dimakan sampai tak bersisa. Di mana kasino bawah tanah itu? Aku bisa mengantarmu ke sana, tergantung apakah kau punya nyali. Lin Chu, kau akan menyesal tidak bersamaku. Wah, lumayan juga. Jadi dokter setiap hari mengurus orang sakit dan lemah, pasti kesepian. Sebentar lagi kami akan membuatmu senang. Pak Liu, ini wanita yang disukai Tuan Wang. Takut apa? Setelah Tuan Wang selesai, dia akan memberikannya padaku. Kau mau bicara apa? Kau mau apa? Berapapun uang yang kau minta akan kuberikan, kumohon lepaskan aku. Hahaha. Apa aku terlihat seperti orang kekurangan uang? Uangmu itu aku tidak tertarik. Tapi aku tertarik padamu, wanita cantik. Selagi Tuan Wang belum datang, aku akan mencobanya untuknya dulu. Tidak, aku akan menilai untuk Tuan Wang dulu. Jangan. Kalian sedang apa? Meng Han adalah tamu kehormatan yang kuundang. Kenapa kalian mengikatnya? Cepat lepaskan. Wang Xiaodong, kau mau apa? Aku mau apa?
hanya ingin mengundangmu dan Lin Chu untuk bertamu saja. Lin Chu tidak akan datang. Bagaimana bisa? Sayangnya ada di tanganku. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Menghan. Lin Chu. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi engkau seharusnya tidak datang. Wang Xiaodong jelas punya niat buruk. Salah paham. Semua ini salah paham. Yang kukatakan adalah mengundang kalian berdua untuk bermain beberapa permainan. Tak disangka kedua orang bodoh ini salah mengartikan maksudku membuat Menghan menderita. Kalau begitu salah paham. Sekarang kita bisa pergi. Wang Xiaodong, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aduh, hahaha. Pergi kemana, Tuan Lin? Pestaku ini mengundang orang-orang ternama Jiangcheng. Kau baru saja kembali ke Lin Corp, koneksimu kurang. Bagaimana kau akan mengelola Lin Corp di masa depan? Bagaimana kau akan berbisnis? Benar kan maksudmu? Aduh, bisnis ini dibicarakan sambil bermain. Kau bisa memanfaatkan permainan ini untuk mengenal lebih banyak orang kaya Jiangcheng, akan membantumu di masa depan, bukan? Begitu rupanya. Kalau begitu aku harus berterima kasih banyak atas kebaikan Tuan Wang. Terima kasih untuk apa? Jiangcheng ini di masa depan adalah milik kita, generasi muda keluarga kaya. Aku masih mengharapkan banyak perhatian dari Tuan Lin di masa depan. Lin Chu, apa engkau benar-benar mempercayainya? Wang Xiaodong jelas punya niat buruk. Jangan berprasangka buruk. Tuan Wang berbaik hati. Tentu saja aku harus tinggal dan bermain dengannya. Bagaimana bisa berprasangka buruk kepada orang yang bermaksud baik? Karena Wang muda bermaksud baik, tentu saja aku harus tinggal menemani Wang muda bermain. Aduh, Lin Chu. Wang Xiaodong, permainan yang kau maksud. Permainan mengocok dadu dan membandingkan ukurannya. Nanti kita mulai setelah semua orang berkumpul. Tuan Muda Lin baru pertama kali main, mungkin tidak punya banyak chip. Bagaimana kalau Wang Muda, kau pinjami dia beberapa juta rupiah dulu? Beberapa juta? Ini kan judi. Hahaha. Menghan, aku suka kamu yang polos begini. Aduh, aku salah bicara. Tuan Muda Lin jangan tersinggung ya. Menghan, bagaimana ini bisa disebut judi? Yang datang hari ini semuanya orang kaya. Beberapa juta rupiah bagi mereka bukan apa-apa. Lin Chu, kau tidak boleh main dengan mereka. 1 juta bukan jumlah yang kecil. Lagi pula, orang ini jelas-jelas sedang menjebakmu. Aduh, Tuan Muda Lin tidak berani mainnya. Siapa yang tidak berani main? Semua aset keluarga Lin nantinya akan jadi milikku. 1 juta rupiah apa itu? Aku main. Tuan Muda Lin, silakan. Baik. Si bodoh berotot. Hari ini aku akan membuatmu kehilangan nyawamu di sini. Tuan Wang, inikah yang kau sebut orang kaya Jakarta? Apa ada sampah yang masuk? Lin Chu, apa yang kau katakan? Lin Chu, ini hanya permainan level rendah. Jika Anda tidak senang, lain kali saya akan membawa Anda ke permainan level tinggi untuk bertemu lebih banyak orang kaya Jakarta. Silakan semua pemain memastikan taruhannya. 1 juta besar. Jam Rolex saya ini juga bernilai 1,5 juta. Saya juga pilih besar. Gelang ini giok lemak domba kualitas terbaik, dibuat dengan tangan, bernilai 1 juta. Kecil. Aduh. Hahaha. Lin Chu, tadi bicaramu begitu besar. Sekarang jangan bilang kau bahkan tidak punya uang sebanyak ini. Tuan Muda Lin, jika engkau benar-benar tidak punya uang, aku bisa meminjamkanmu, asalkan kau menandatangani surat pinjaman ini. Jangan bilang 1 juta, 10 juta pun bisa. Surat pinjamannya sudah disiapkan. Tuan Wang benar-benar sudah tahu sebelumnya. Tidak perlu. Saat aku datang, aku mengendarai mobil. Nilainya juga di atas 1 juta. Aku pilih kecil. Taruhan ditutup. Besar. Pasang taruhan.
besar. Hahaha. Aduh, keberuntungan Tuan Lin sedang tidak bagus. Mobil ini akan kubawa pulang. Hahaha, tidak masalah. Main lagi. Kali ini aku pasang satu villa. 1 juta rupiah hilang begitu cepat. Lin Chu, berhentilah. Ini jelas-jelas jebakan untukmu. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Kau mulai terbawa suasana, nak. Tunggu saja sampai engkau bangkrut. Aku pasang satu villa. Besar. Pasang taruhan. Besar. Selamat Lin Chu. Bukankah ini langsung balik modal? Lin Chu, judi itu biasanya kalah. Dengan begini, cepat atau lambat uangmu akan habis. Kau tahu apa? Perempuan memang cerewet, pikir pendek. Perempuan memang cerewet, rambut panjang, akal pendek. Kamu? Betul, betul. Ayo, abaikan saja dia. Ayo, kita lanjutkan. Besar, besar. Besar, besar. Kecil, kecil. Besar, besar. Besar, besar. Kecil, kecil, kecil. Besar, besar. Kecil, kecil. Besar, kecil. Kecil. Besar. Kecil. Besar. Kecil, besar. Besar. Kecil. Ini bagaimana mungkin? Tuan Wang, lanjutkan. Kalau kalian tidak punya uang, kalian bisa menggadaikan properti. Saya akan meminjamkan uang kepada kalian. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Lin Chu, kau curang. Benar. Kau berbuat curang. Bagaimana kalian bisa securiga ini padaku? Aku hanya beruntung saja. Beruntung? Bagaimana mungkin beruntung bisa membuat seseorang tidak pernah kalah? Siapa bilang aku tidak pernah kalah? Bukankah mobilku masih ada di tanganmu? Mobil butut itu memenangkan 13. Propertinya keluarga Wang dan mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya. Kau bilang kau tidak curang? Siapa yang percaya? Tuan Wang bicara harus ada buktinya. Ya, tanpa bukti jangan asal bicara. Asal bicara? Aku belum pernah melihat siapapun yang bisa menang sebanyak itu. Nah, jika aku menangkapmu berbuat curang di kasinoku, akan kupatahkan kedua tanganmu. Kau? Jika kau tidak percaya, silakan geledah. Baiklah. Sekarang puas? Bisa membuktikan kami sama sekali tidak bermain curang, kan? Ini bagaimana mungkin? Apa dia dewa judi? Tuan Wang, tempat ini kau yang cari. Orang-orangnya juga milikmu. Kalaupun aku mau curang, aku juga tidak bisa. Kalian masih saja terus mendesak. Apa kalian tidak sport? Kalian masih saja ngotot seperti ini. Tidak bisa menerima kekalahan. Kau? Waktunya juga sudah hampir habis. Menghan, kita pulang saja. Ini menang lalu ingin pergi? Mana semudah itu? Wang Xiaodong, kau mau apa? Aku mau apa? Kalian masih belum tahu? Uangku bukan untuk dimenangkan dengan mudah. Wang Xiaodong, jangan keterlaluan. Berjudi itu kalian yang usulkan. Sekarang kalah malah ingin mengingkari. Mengingkari lalu kenapa? Takutnya kalian dapat uangnya, tapi tidak berumur panjang. Lin Chu bagaimana sekarang? Bagaimana kalau kita kembalikan uang ini kepada mereka saja? Tenang saja, uang ini sebentar lagi akan mereka serahkan dengan berlutut. Aduh, sombong sekali. Lin Chu, kau masih belum paham situasinya? Wang Xiaodong, pantas saja kau selama bertahun-tahun di Jiangcheng masih biasa-biasa saja, benar-benar tidak pakai otak ya? Kau, apa maksudmu? Aku tahu kau mau mencelakaiku. Apa aku masih akan datang? Kau pikir aku sebodoh dirimu? Telepon ke rumah, tanya saja nanti tahu. Halo nenek. Wang Xiaodong bersenang-senang dengan Tuan Muda Lin. Wang Xiaodong senang bermain dengan Tuan Lin. Luoning, gimana nenek? Kenapa engkau ada di rumahku? Tuan Besar menyuruhku membawa nenek keluar untuk bersenang-senang, membicarakan bisnis. Tenang saja,
Setelah Tuan Lin pulang dengan selamat, aku akan mengantar mereka kembali. Lin Chu, kau berani menipuku. Ini namanya siasat perang. Dengan gerutan di dahimu itu, masih ingin melawan keluarga Lin. Wang Xiaodong, uang yang aku menangkan tidak kurang 1 sen pun, kirimkan ke keluarga Lin. Kalau tidak, engkau mungkin tidak akan pernah melihat nenek lagi. Meng Han, ayo pergi. Nona Luo, ini apa yang sebenarnya terjadi? Kau harus bertanya, apa yang telah dilakukan putramu yang baik? Berani melawan keluarga Lin, nyali keluarga Wang cukup besar ya? Nona Luo, ini pasti salah paham. Xiaodong dia, bagaimana mungkin melakukan hal seperti itu? Kau sebaiknya berdoa, dia tidak punya nyali itu. Kalau tidak, hari ini, aku akan membuat keluarga Wang lenyap dari provinsi Jiang. Baik Tuan Lin, bagaimana keluarga Wang akan ditangani? Setelah mengambil begitu banyak properti keluarga Wang, aku harap mereka mendapat pelajaran dan tidak akan mengulanginya lagi. Baik, ayo pergi. Lain kali, aku akan membuat Wang benar-benar bangkrut. Tuan Wang, bagaimana ini? Aku bisa apa? Cepat antarkan barangnya ke Lin Chu. Tapi kita kalah banyak. Lalu apa yang bisa kulakukan? Apa kau ingin nenek mati di tangan wanita jahat itu? Tuan Wang, semua aset keluargaku habis. Bagaimana mungkin? Anak ini sangat beruntung, selalu menang. Apa kau wanita jahat itu? Katakan. Mengatakan apa? Aku juga tidak tahu. Kau pasti curang. Aku bilang, setiap kali membicarakan Lin Chu, kau selalu antusias. Apa kalian berdua berkolusi? Tidak. Masih berani mengelak. Aku akan menghajarmu, wanita jahat. Wanita jahat. Dasar pecundang. Kau berani memukulku? Kalau bukan karena kemampuanmu yang buruk, apa kita akan kalah sebanyak ini? Kau masih berani menyalahkanku? Berani kau memukulku? Cukup. Tuan Wang, kita sepakat aku akan berpura-pura. Setelah selesai, kau akan mengembalikan semua modalku dan memberiku 10 juta. Kau tidak bisa mengingkari janjimu, Tuan Wang. Aku bilang, setelah selesai. Apa kau lihat sekarang sudah selesai? Lalu bagaimana dengan kekayaanku? Kau bertanya padaku, aku harus bertanya pada siapa? Lin Chu, aku pasti akan membuatmu membayarnya. Kukira engkau benar-benar mau berjudi dengan mereka. Aku tahu pepatah. Biasanya berjudi itu kalah. Lalu kenapa engkau? Orang-orang ini ingin menipuku. Jika aku tidak bermain-main dengan mereka, membuat mereka tahu kemampuanku, mungkin mereka tidak akan melepaskanku dengan mudah. Lebih baik beri mereka sedikit pelajaran. Kau memang hebat. Lin Chu, dulu aku salah menilai orang. Aku salah, mari kita berbaikan. Kau tidak pantas. Apakah karena wanita ini? Apa kurangnya aku dibandingkan dia? Lin Chu, hubungan kita selama 3 tahun, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Liu Guang sudah bangkrut, aku punya banyak hutang yang belum terbayar. Jika engkau tidak peduli padaku, aku akan tamat. Bukankah kau yang menghina aku sebagai satpam miskin? Kenapa sekarang menyesal? Aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan memaksanya untuk berpisah denganmu. Aku bersedia menjadi yang kedua, melayanmu bersamanya. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Aku bersedia melakukan apa saja. Aku, Lin Chu, setia dalam percintaan, hanya ingin menghabiskan hidupku dengan orang yang kucintai, tidak akan sepertimu bermain api di belakang. Ayo kita pergi. Dasar rendahan, berani kau kembali? Nenek, saya tahu saya salah. Salah apa? Saya tidak seharusnya menyinggung keluarga Lin. Salah. Seharusnya tidak merencanakan untuk menjebak Tuan Muda Lin. Masih salah. Saya tidak seharusnya membuat keluarga Wang kehilangan begitu banyak uang. Keluarga Wang kita, bagaimana? Bisa memiliki orang bodoh sepertimu. Nenek, apa maksud perkataanmu? Kau seharusnya tidak melawan keluarga Lin. Belum memiliki rencana yang matang, malah dimanfaatkan oleh Lin Chu itu. Nenek, ini bukan salahku. Lin Chu itu terlalu licik. Kau masih mencari alasan? Saya sudah mencari tahu. Lin Chu itu hanyalah seorang satpam kecil. Bahkan satpam kecil saja tidak bisa kau atasi. Untuk apa
Aku membiayai hidupmu. Awalnya saya juga berpikir dia hanyalah seorang satpam kecil. Siapa sangka dia berpura-pura lemah, pikirannya begitu licik, menyamar, menipu keluarga Wang kita sebanyak ini. Nenek, Anda harus membalas dendam untukku. Tenang saja, selama bertahun-tahun aku di Provinsi Jiangsu, belum pernah menderita kerugian sebesar ini. Hutang ini harus kubayar. Seorang satpam kecil, bahkan jika dia masuk ke keluarga Lin, ingin mengangkangi keluarga Wang kita, tidak semudah itu. Satpam rendahan, meskipun dia sudah masuk keluarga-keluarga Lin, tidak semudah itu untuk bisa menginjak-injak keluarga Wang. Lin Chu bajingan itu telah menipu keluarga Wang kita, belum lagi mutiara malam bernilai miliaran rupiah. Dia bahkan memenangkan begitu banyak aset keluarga Wang kita. Jika Liu tidak memberitahu saya lebih awal bahwa dia memiliki begitu banyak kemampuan, apakah saya akan tertipu oleh bajingan kecil itu? Tuan Muda Wang, bukan. Tuan Muda, saya juga tidak tahu. Kau tidak tahu? Dia bekerja di bawah pengawasanmu selama bertahun-tahun dan kau tidak tahu apa-apa. Apa gunanya saya memeliharamu? Aduh, Tuan Muda, siapa yang tahu anak itu begitu licik, berpura-pura lemah padahal kuat. Saya juga ditipu oleh Lin Chu. Ditipu? Kurasa engkau berkolusi dengan Lin Chu, memancingku ke dalam perangkap untuk membuatnya terkenal dan memperkuat posisinya di grup Lin. Kurasa kau cari mati. Aduh, Tuan Muda, meskipun kau memberiku 100 nyawa, aku tidak berani. Saya tidak tahu anak itu benar-benar memiliki banyak kemampuan. Tahu atau tidak, sama saja. Keluarga Wang tidak memelihara orang yang tidak berguna. Seret dia keluar dan pukul sampai mati. Nyonya tua, ampuni aku. Nyonya tua, ampuni aku. Kenapa nenek begitu marah? Lin Xiaopun, ada perlu apa engkau kemari? Saya datang untuk membicarakan bisnis dengan nenek. Selagi aku masih bisa bicara baik-baik denganmu, cepat pergi. Keluarga Wang tidak menerima orang-orang dari keluarga Lin. Kenapa marah-marah? Kau harus mendengarkan apa yang ingin Reno katakan. Nenek, saya datang untuk memberikan uang kepada Anda. Apa maksudmu? Lin Chu memenangkan banyak uang di keluarga Wang. Hal ini sudah tersebar di seluruh Jakarta. Apakah Anda tidak ingin membalasnya? Saya bisa membantu kalian menyingkirkan Lin Chu. Kau dan Lin Chu adalah kerabat jauh. Mengapa engkau ingin melukainya? Lelucon, saya tidak punya kerabat miskin seperti itu. Jika anak itu tidak kembali setelah Tuan Lin meninggal, bukankah seluruh Lin Group akan menjadi milikku? Begitu dia kembali, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya membantu kalian, juga membantu diriku sendiri. Membantumu menyingkirkan pewaris grup Lin, apa untungnya bagi keluarga Wang? Tenang saja, setelah saya menjadi pewaris Lin Group, Anda akan menjadi tamu kehormatan grup Lin. Saat itu, saya akan membantu keluarga Wang naik daun, ingin menjadi salah satu dari 4 keluarga besar Jakarta, itu pasti bukan masalah. Sepakat. Lin Chu, kok kamu ada di sini? Berkat kamu, penyakit ibuku sudah tidak parah. Hari ini aku mau urus administrasi kepulangannya. Tante sudah banyak menderita selama bertahun-tahun. Setelah pulang nanti, harus dirawat dengan baik. Masih ada? Masih ada apa? Setelah pulang, apakah kita tidak akan bertemu lagi? Bagaimana mungkin? Aku pasti akan sering ke rumah sakit ini. Kenapa? Apa kamu sakit? Calon pacarku ada di sini. Kalau aku tidak sering datang, bagaimana kalau dia kabur dengan orang lain? Gombel, siapa pacarmu? Tuan Lin, ada masalah besar. Tenang, pelan-pelan saja. Tuan besar sedang kritis. Sepertinya waktunya tidak lama lagi. Apa? Aku segera kembali. Kakekku ada masalah. Aku harus kembali ke keluarga Lin. Tunggu. Kenapa? Aku ikut denganmu. Aku juga seorang dokter. Mungkin bisa membantu. Baiklah, ayo kita pergi. Kakek. Tuan Muda Lin. Lin Xiaokun, ada perlu apa kau kemari? Aduh,
Aku datang karena dengar kakek sedang sakit keras, khusus untuk menjenguk beliau untuk terakhir kalinya. Kasihan sekali orang tua itu kalau dalam kondisi seperti ini tidak ada orang terdekat di sisinya, betapa menyedihkannya. Apa yang kau bicarakan? Tuan Besar baik-baik saja. Jangan bohongi aku. Aku sudah dengar dari dokter, katanya kakek sudah sakit parah, waktunya tidak lama lagi. Kakek apa? Jangan sok akrab. Ini, meskipun Tuan Lin adalah kerabat jauh, tapi beliau juga kakekku. Satu-satunya keluarga Tuan Lin adalah Lin Chu. Tuan muda Lin, jangan sok ingin jadi cucunya. Kau, baiklah. Ngomong-ngomong soal anak itu, Lin Chu, sekarang dia di mana? Kakek sekarang sudah seperti ini, dia belum juga kembali. Apa dia punya sedikit rasa bakti? Urusan keluarga Lin, bukan urusanmu untuk ikut campur. Kenapa aku bukan urusannya? Bagaimanapun aku juga kerabat jauh Tuan Lin. Kakek, kau tidak boleh pergi begitu saja. Ini surat wasiatnya belum kau tanda tangani kan? Lin Xiaokun, jangan keterlaluan. Selama Tuan muda Lin masih ada, tidak akan pernah giliranmu untuk mengincar harta keluarga Lin. Lin Xiaokun, jangan keterlaluan. Selama Tuan Lin masih ada, kamu tidak berhak mengincar harta keluarga Lin. Luoning, kau hanya sekretaris Tuan Lin saja. Apa hakmu mengurus urusan grup Lin? Saya ditunjuk langsung oleh Tuan Lin sebagai wakilnya. Bagaimana bisa saya tidak mengurusnya? Sanjaya, Tuan Lin masih ada. Kau sudah ingin menguasai harta keluarga Lin? Bukankah itu terlalu keterlaluan? Aku bagaimana berani? Aduh, kalau Lin Chu kembali, grup Lin pasti akan menjadi miliknya. Tapi dia sekarang tidak punya pengaruh. Kalau Tuan Lin tiba-tiba meninggal, para petinggi di grup pasti akan membuat kekacauan. Jadi, lebih baik aku yang mengambil alih grup dulu. Nantinya aku akan menyerahkan kembali kekuasaan kepadanya. Bagaimana menurutmu? Omong kosong. Ini semua demi kebaikan grup Lin. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu atas nama grup Lin. Tuan Lin. Grup Lin meskipun diberikan kepada para petinggi perusahaan, juga tidak akan jatuh ke tangan kerabat jauh sepertimu. Aduh, ini semua demi kemajuan jangka panjang grup. Lin Chu, kau baru saja tiba di grup. Bagaimana engkau bisa melawan para petinggi di grup? Sekarang kondisi Tuan Lin sedang menurun. Kalau beliau meninggal, keluarga Linmu mungkin akan hancur. Siapa bilang kakek sedang sakit parah? Aku lihat kakek dalam kondisi sehat, penyakitnya akan segera sembuh. Siapa bilang kakek hidupnya tidak lama lagi? Saya lihat kakek masih sehat, penyakitnya akan segera sembuh. Apa? Tuan Lin, apa yang kau katakan itu benar? Konyol. Keluarga Lin sudah mencari banyak dokter. Mereka semua bilang kakek tidak tertolong. Berdasarkan apa kau bilang penyakit kakek akan segera sembuh? Kenapa? Kau ingin kakekku cepat mati? Bagaimana? Mungkin aku hanya tidak ingin kau memberi harapan palsu kepada semua orang. Lagi pula semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Aku bisa menyelamatkan kakek. Lin Chu, apa kau seorang dokter? Hanya seorang satpam? Namun kau begitu sombong. Penyakit kakek, walaupun dewa sekalipun datang, tidak akan bisa menyelamatkannya. Lin Chu, aku tahu kau tidak rela dengan kakek Lin, tapi aku baru saja memeriksa denyut nadi kakek Lin. Kondisinya memang sangat parah, untuk menyembuhkannya mungkin. Dengar tidak? Dokter saja sudah bilang begitu, apalagi engkau yang tidak punya kemampuan medis sama sekali, masih berani bicara sombong seperti itu? Hah? Nona Luo, kau biarkan saja dia bertindak sesukanya? Tuan Lin. Aku tidak bertindak sesuka hati. Aku bisa mengobati penyakit kakek. Lin Chu, jangan bilang kau yang tidak mengerti medis, bahkan dokter di rumah sakitku, bersatu mungkin juga tidak bisa menyelamatkan kakek Lin. Lin Chu, jangan bilang engkau yang tak mengerti medis, bahkan jika semua dokter di rumah sakit ini bergabung, kurasa mereka juga tak bisa menyelamatkan kakek Lin. Tuan muda, Anda sebaiknya jangan main-main. Tabib kerajaan sudah datang dan mengatakan Tuan Besar sudah tidak tertolong. Anda... Benar, kurasa lebih baik kau manfaatkan. Saat kakek Lin masih sadar untuk mengucapkan selamat tinggal padanya, jangan menyusahkannya lagi. Kakek jelas masih bisa diselamatkan, kau berulang kali menghalangiku untuk menyelamatkannya. Apa maksudmu?
kurasa kaulah yang punya niat buruk. Begitu banyak dokter tidak berdaya, apalagi yang ingin kau lakukan pada kakek Lin. Lebih baik kau biarkan kakek Lin melewati waktu terakhirnya dengan tenang. Lin Chu, dia benar. Kakek Lin sekarang tidak tahan dengan gangguan apapun. Kau juga tidak percaya padaku. Bukannya aku tidak percaya padamu, tapi penyakit kakek Lin sudah... Kakek tidak sakit. Apa? Kau bilang tidak sakit ya tidak sakit. Cih, hanya seorang satpam berani bicara soal medis. Jika kau benar-benar punya kemampuan mendiagnosis penyakit, apa kau bilang semua tabib kerajaan itu bodoh semua? Cih, kurasa kakek Lin sudah pikun. Makanya dia ingin menyerahkan grup Lin pada sampah seperti ini. Tuan Lin, jika Tuan Besar benar-benar tidak sakit, bagaimana bisa dia kritis seperti ini? Kakekku memang tidak sakit, tapi dia keracunan. Kakek saya memang tidak sakit, melainkan keracunan. Keracunan? Tuan Muda Lin, Anda yakin? Saya yakin, seseorang telah memberi kakek racun yang bekerja lambat. Kalau tidak, bagaimana mungkin tidak ada yang bisa mengetahui penyebab penyakit kakek? Saya baru saja memeriksa denyut nadi kakek Lin, denyut nadinya lemah, organ dalamnya rusak, keracunan memang dapat menyebabkan gejala-gejala ini. Namun, apakah benar keracunan atau tidak, masih harus diperiksa dengan alat yang canggih, baru bisa disimpulkan. Omong kosong. Sih, mana mungkin keracunan? Jika benar keracunan, kenapa tidak ada dokter yang bisa mengetahuinya? Racunnya terakumulasi selama berhari-hari, secara bertahap meresap ke dalam organ-organ tubuh, menyebabkan kegagalan organ. Tentu saja dokter tidak dapat menemukan penyebabnya. Pasti ada seseorang yang mencoba merebut harta keluarga Lin sehingga meracuni kakek saya. Apakah saya benar, Lin Xiaokun? Apa yang kau bicarakan? Kau berharap kami percaya omong kosongmu, lelucon? Entahlah, anak ini membaca novel gosip dari mana? Cih, masih saja pamer di depan kami. Jika engkau tidak percaya, bisa kirim orang untuk memeriksa. Di ruangan ini, pasti ada sesuatu yang terkena racun. Jangan-jangan anak ini benar-benar menyadari sesuatu. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan dia merusak rencanaku. Luoning, segera kirim orang untuk mencari tenaga profesional untuk masuk dan memeriksa. Baik. Hei, tunggu. Lin Chu, kakek Lin sekarang sedang sakit parah. Dokter bilang dia tidak boleh terkena angin. Hanya boleh istirahat total. Kau sekarang membuat keributan, membiarkan petugas pemeriksaan masuk ke kamar tidur. Apa engkau ingin kakek Lin cepat mati? Aku ingin menyelamatkan nyawa kakek. Kenapa engkau begitu terburu-buru? Atau kau takut aku menemukan sesuatu? Aku khawatir kau akan mencelakai kakek Lin. Omong kosong apa? Lin Chu adalah cucu kakek Lin. Bagaimana mungkin dia akan mencelakai kakek Lin? Cih, sepertinya engkau masih terlalu muda. Tidak tahu betapa buruknya hati manusia. Apa maksudmu? Jangan berpura-pura bodoh. Cih, siapa yang tidak tahu? Kau sekarang adalah satu-satunya pewaris keluarga Lin. Jika kakek Lin meninggal, maka semua aset grup Lin akhirnya akan menjadi milikmu. Pasti kau melihat aset triliunan rupiah ini timbul keserakahan, makanya kau ingin mencelakai kakek Lin. Paman Lin, ini... Aku tidak. Kau melakukannya atau tidak, kau tahu di dalam hatimu. Kurasa kau takut Lin Chu menemukan bahwa engkau terlibat dalam keracunan kakek Lin, jadi kau mengalihkan kesalahan padanya. Kau wanitanya, tentu saja engkau memihaknya. Cih, sepasang pezina, demi aset triliunan rupiah, tega mencelakai kakek Lin, sungguh kejam. Nona Luo, jika aku jadi kau, aku sudah mengusir mereka berdua dari keluarga Lin, agar tidak menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Aset miliaran rupiah keluarga Lin, aku tidak menginginkannya. Kekayaan keluarga Lin senilai miliaran, tidak saya inginkan. Lin Chu, apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu berapa nilai pasar grup Lin dalam miliaran? Bagaimana bisa menyerah begitu saja? Tenang saja, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jangankan grup Lin bernilai triliunan, bahkan ratusan triliun, ribu triliun, saya, Lin Chu, bisa tidak menginginkannya. Tuan Muda Lin, ini tidak boleh terjadi. Tidak perlu membujuk lagi. Kakek sakit parah, saya adalah pemimpin keluarga Lin, keputusan saya adalah keputusan kakek Lin.
Kalian semua dengar, kan anak ini merasa bersalah. Hei, Linju, sekarang kamu tanda tangani surat pelepasan warisan. Segera saya tidak akan mempermasalahkan kamu atas percobaan pembunuhan kakek Lin dan mengampuni nyawamu. Saya belum selesai bicara. Kenapa kamu terburu-buru? Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Maksud saya, jika kakek tidak diracuni, saya akan melepaskan warisan keluarga Lin. Dan seluruh hidup saya akan saya serahkan kepada kalian. Bagaimana? Kamu? Lin Xiaokun, apa kamu takut saya akan mencari tahu bahwa kakek saya diracuni ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin saya juga peduli pada kakek Lin? Saya beritahu kamu, jika kamu tidak menemukan apa-apa, kamu harus pergi dari keluarga Lin. Pada saat itu, tidak tahu siapa yang akan pergi dari keluarga Lin. Ini semua yang terkontaminasi racun kronis. Nona Luo, jika apa yang dikatakan Lin Chu benar, lebih baik jangan sentuh barang-barang ini. Lin Chu, vas dan lukisan kuno ini semuanya dikirim oleh Lin Xiaokun. Ini tidak mungkin. Apalagi yang bisa kau katakan? Aku tidak melakukannya, Lin Chu. Kau bilang barang-barang ini beracun? Kurasa engkau hanya menemukan barang palsu, berusaha menjebakku. Kau masih berani berbohong. Kukatakan beberapa waktu lalu, mengapa engkau selalu datang ke keluarga Lin untuk menjilat? Ternyata untuk meletakkan racun ini di kamar Tuan Lin untuk mencelakai Tuan Lin. Baiklah, kurasa kalian berdua sudah bersekongkol ingin mengusirku dari keluarga Lin. Barang-barang yang kuberikan pada Tuan Lin itu semua barang antik yang sangat berharga. Bagaimana mungkin beracun? Tidak beracun? Karena kau bilang tidak beracun, maka kau simpan saja dengan baik. Lin Xiaokun, bukankah kau bilang tidak beracun? Kenapa kau tidak menyimpannya dengan baik? Lin Xiaokun, bukannya kau bilang tidak beracun? Kenapa engkau tidak memegangnya dengan baik? Kau membuatku kaget. Aku tidak memegangnya dengan erat. Baiklah, kali ini Lin Xiaokun harus memegangnya dengan erat. Kalau jatuh lagi, kau akan rugi 1 juta rupiah. Bukankah katanya benda ini tidak beracun? Kenapa bahkan tidak berani menyentuhnya? Barang-barang ini diberikan orang lain kepadaku. Aku melihat Tuan Lin menyukainya, jadi aku memberikannya kepada Tuan Lin. Meskipun barang-barang ini beracun, itu karena ada orang yang ingin menjebakku. Aku sangat setia kepada keluarga Lin. Bagaimana mungkin aku bisa mencelakai Tuan Lin? Kurasa setelah dia dikremasi, mulutnya mungkin masih keras. Sifat aslinya sudah terungkap, masih saja mengelak. Aku setia kepada keluarga Lin. Jangan percaya kata-kata sepihak mereka. Bagaimana engkau memperlakukan keluarga Lin? Aku tahu betul. Ayo, bawa pengkhianat ini. Hewan yang mencoba mencelakai Tuan Lin. Seret dia keluar. Ingin memaksaku meninggalkan keluarga Lin. Ku beritahu kalian, tidak semudah itu. Lin Xiaokun, apa yang ingin kau lakukan? Mana orang-orangnya? Kemana mereka semua? Nona Luo, kenapa terburu-buru? Bukankah aku sudah datang? Wang Xiaodong, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang untuk mengambil nyawamu. Aku akan menghabisi nyawa. Saudara Wang, sepertinya engkau belum kapok juga. Berani-beraninya engkau masih menyerang keluarga Lin. Sudah kuberi engkau beberapa kesempatan, tapi engkau tidak menghargainya. Jika kau mencari ajal sendiri, jangan salahkan aku. Lin Chu, sok jagoan sekali kau. Lihat saja nanti, mungkin kau yang akan mati. Pengawal keluarga Wangku sudah mengepung keluarga Lin. Kalian tidak akan bisa lari. Lin Chu, jangan salahkan aku juga. Di jalan menuju alam baka, kau masih ditemani 2 wanita cantik. Kau tidak rugi. Lin Xiaokun, kau berani berkolusi dengan orang luar untuk melawan keluarga Lin? Berusaha memberontak? Kau tidak ingin hidup lagi? Nona Luo, Anda salah paham. Jelas-jelas Lin Chu lah yang berpura-pura menjadi kerabat Tuan Lin dan ingin mencoba mencelakai Tuan Lin untuk merebut harta kekayaan keluargamu. Apa maksudmu? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Luoning, kenapa engkau masih belum bisa melihat kenyataan? Lin Xiaokun, kau jangan memutarbalikkan fak. Jelas-jelas kau pelakunya. Jelas-jelas aku dengan gagah berani bergabung dengan Tuan Wang, membunuh binatang Lin Chu, dan menyelamatkan grup Lin kita. Sayangnya, Nona Luo dalam proses pertempuran dibunuh oleh Lin Chu dan meninggal dunia setelah upaya penyelamatan gagal.
rencana yang bagus. Kau ingin membunuh kami hari ini, lalu dengan alasan ini membingungkan pemegang saham grup Lin agar bisa mewarisi grup Lin dengan mudah. Apakah aku benar? Kau terlambat mengetahuinya. Tim pengawal Lincorp akan tiba di sini, paling lama setengah jam. Aku tidak akan membiarkan rencana jahat kalian berhasil. Tempat ini sudah kami kepung. Bahkan jika mereka sampai, yang mereka lihat hanyalah mayat kalian. Wang Xiaodong, kau mungkin akan mati lebih cepat dariku. Lin Chu, mendekati ajal masih berani menyombongkan diri? Kalau aku jadi kau, aku tidak akan sesombong itu. Ayo, aku ingin lihat bagaimana engkau bisa membunuhku. Aku sudah bilang, kau menderita penyakit parah. Jika saat itu kau segera berobat, mungkin masih ada harapan. Sekarang, jangan membohongiku. Dokter sudah bilang, aku tidak sakit apa-apa. Kau tidak tahu kondisi tubuhmu sendiri. Akhir-akhir ini, apakah kau sering merasa lelah, banyak mimpi, susah tidur, dan sakit perut yang semakin parah? Ini... Mengapa kau bicara begitu banyak padanya? Tuan Wang, serang. Setelah aku mewarisi Lincorp, keluargamu akan kaya raya. Kau mungkin tidak akan hidup sampai saat itu. Aar, berapapun keuntungan yang dijanjikan Lin Xiaokun, kau tidak akan bisa menikmatinya. Aku akan menyuruh penjaga mundur. Tidak. Aku akan memenggal kepala. Brengsek kurang ajar ini. Tuan Lin, tolong ampuni aku. Apa?